Gadis itu telah menyatakan cintanya padamu di papan pengakuan khusus selama 3 tahun. Saat kamu tergerak oleh ketulusannya dan bersiap menerimanya, Liu Ruyan malah berbalik dan pergi. Dia hanya meninggalkan satu kalimat, mainannya sesederhana itu. Pemandangan ini langsung mengejutkan 31 kelas di sekolah. Saat itu, di tengah tatapan aneh orang-orang di sekitarmu, kedua gadis lain yang datang bersama Liu Ruyan berbicara dengan tidak puas, kami hanya bertaruh saja. Lihat apakah si dingin dan angkuh ini bisa tergoda oleh kecantikan. Ternyata pria sama saja saat melihat wanita cantik, sedikit digoda langsung tidak tahan. Mereka berdua bergantian berbicara, membuat semua orang di tempat itu bingung, bahkan matamu pun menunjukkan keheranan. Ternyata aksi besar-besaran Liu Ruyan menyatakan cinta ini, alasannya hanya taruhan dengan teman-teman perempuannya. Orang macam apa yang bisa menjadikan pacaran dan mengejar seseorang sebagai langkah taruhan? Mengatakan bodoh 2 kali pun terasa kurang tepat. Memikirkan hal itu, kamu melangkah maju dan bertanya, ini hanya taruhan kalian? Senyum Liu Ruyan langsung memudar, lalu dia merapikan rambutnya dengan tangan, dan berkata dengan nada santai, iya, pengejaran terhadapmu ini hanya taruhan dengan teman-teman, apakah aku bisa mendapatkanmu dalam 100 hari? Soal hasilnya, jelas aku berhasil. Liu Ruyan mengangkat bahu, tertawa manja, kamu jangan marah. Menurutku kamu pasti bisa mengerti, menyatakan cinta tidak sama dengan suka, apalagi harus berpacaran denganmu. Sambil berkata, Liu Ruyan menatapmu dari atas ke bawah, lalu menggeleng. Kamu selain tampan, tidak ada yang bisa menarik perhatianku. Jadi, jangan punya pikiran aneh apapun. Oke, begitu Liu Ruyan berkata begitu, orang-orang di sekitar terkejut. Wah, gosip besar apa ini? Astaga, papan pengakuan kampus hari ini pasti heboh. Menghadapi tatapan semua orang, kamu hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, lalu melempar bunga mawar di tanganmu. Langsung ke tempat sampah, dan berkata, aku sebenarnya hanya bosan terus didesak orang tua untuk kencan buta. Jadi aku ingin mencari pacar di kampus untuk sekadar formalitas. Kebetulan kamu sudah menyatakan cinta selama 99 hari. Makanya aku berpikir untuk memberimu kesempatan dan menerimanya. Aku juga bisa menerima gadis lain yang sama saja. Mendengar ucapanmu, wajah Liu Ruyan langsung muram, dan dia mencibir. Aku tahu taruhan ini membuatmu malu, tapi kamu tidak perlu mencari alasan yang aneh seperti itu. Orang-orang lain juga berpikiran sama, menatapmu dengan curiga. Sementara itu, teman-teman Liu Ruyan tersadar, dan berkata, mereka semua menolak memenuhi taruhan. Liu Ruyan, bukankah kita bertaruh bahwa si ketua ganteng benar-benar menyukaimu dan menerima pengakuanmu? Sekarang lihat, bukan begitu? Lin Feng jelas mencari seseorang untuk formalitas keluarganya, dan kebetulan kamu yang kena. Jadi taruhannya tidak sah. Benar, uang ini bukan kami yang memberimu. Seharusnya kamu yang memberi kami. Beberapa gadis berteriak bahwa Liu Ruyan kalah, dan harus membayar sebaliknya. Hal itu langsung membuat wajah Liu Ruyan menjadi hijau karena marah. Saat itu, ponsel di tanganmu berdering. Di seberang telepon, terdengar suara wanita yang sedikit tertahan. Halo, Lin Feng? Aku Lu Qingsui. Bisakah kamu datang ke rumah sakit ibu dan anak? Lu Qingsui? Nama itu terdengar familiar. Kamu berpikir, bukankah dia si bunga kampus yang sudah cuti hampir setahun? Karena cutinya yang aneh, forum sekolah dipenuhi berbagai spekulasi. Cukup ramai, tapi sepertinya kamu tidak punya hubungan apapun dengannya sebelumnya. Kenapa tiba-tiba dia menyuruhmu pergi ke rumah sakit ibu dan anak? Bukankah itu tempat melahirkan? Kamu mengerutkan kening, merasa panggilan telepon itu tidak masuk akal. Jadi kamu berkata, kamu bilang kamu Lu Qingsui. Bagaimana aku tahu itu benar atau salah? Tiba-tiba menyuruhku pergi ke rumah sakit ibu dan anak, aneh. Setelah itu, kamu tidak ingin mendengar dia bicara. Dan langsung menutup telepon. Tidak disangka, ponsel di sakumu berdering lagi, masih dari nomor asing yang sama. Kamu ada apa-apaan? Belum selesai bicara, suara di seberang berganti. Dengan sangat serius memberitahu, pacarmu sedang di rumah sakit ibu dan anak di zona pengembangan ekonomi, tolong segera datang untuk menandatangani. Hah, apa? Iya, cepat datang. Pihak wanita bilang, hotel 4 musim, pikirkan baik-baik. Apa? Air ketuban keruh? Tempat tidur nomor 8 sudah siap belum? Tut, 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 telepon ditutup. Kamu menatap ponsel di tanganmu. Dan tenggelam dalam pikirannya. Dari suara terakhir di seberang, sepertinya benar-benar di rumah sakit. Tiba-tiba kamu teringat sesuatu, matanya sedikit membelalak, hotel 4 musim. Dulu sekali, di sana kamu benar-benar punya hubungan intim dengan seorang wanita. Ingat, hari itu untuk merayakan beasiswa. Kamu minum sampai mabuk di bar bersama teman-teman asrama. Keesokan paginya, kamu bangun di hotel. Di sampingmu terbaring seorang wanita. Saat itu kepala masih pusing, ditambah malu. Jadi kamu tidak berani melihat jelas wajah wanita itu, hanya samar-samar ingat garis besarnya. Berhenti sejenak, kamu segera mengeluarkan ponsel, masuk ke papan pengakuan cinta sekolah, dan mulai mencari kata kunci.
Lu Qingsui cuti sekolah. Sebagai salah satu tokoh terkenal di sekolah, kamu segera menemukan postingan lama itu. Juga foto Lu Qingsui, lalu kepalamu berdengung dan meledak. Cewek tercantik cuti sekolah. Itu terjadi 3 bulan setelah kejadian itu. Garis waktunya cocok, dan wajah ini tanpa riasan. Samar-samar sedikit cocok dengan ingatan saat itu. Wanita malam itu ternyata adalah Lu Qingsui. Dan sekarang Lu Qingsui akan melahirkan. Pikiranmu kalut seketika, berbagai gagasan berlarian. Apa-apaan ini? Cewek tercantik cuti sekolah ternyata demi melahirkan anakku? Benar, benar. Kamu membuka aplikasi navigasi dan mencari rumah sakit bersalin itu. Peta menunjukkan, dari sekolah ke sana butuh sekitar 3 jam. Kamu agak panik, bukan karena punya perasaan yang dalam pada Lu Qingsui. Melainkan, jika anak itu benar-benar milikmu, dan dia sendirian. Mengalami masalah saat melahirkan di rumah sakit, secara logika maupun hati nurani, kamu tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. 3 jam kemudian, kamu tiba di rumah sakit tempat Lu Qingsui melahirkan. Sepanjang jalan bertanya hingga sampai di depan pintu ruang bersalin. Terlihat seorang dokter berjas putih berdiri di pintu dan berteriak, "Lin Feng." "Lin Feng, belum datang juga?" Aku Lin Feng." Lin Feng berlari cepat mendekat. "Kenapa kamu tidak datang lebih awal?" Dokter itu berkata dengan agak kesal, "Cepat tanda tangan dan bayar, sungguh. Terlalu tidak bertanggung jawab." Kamu dimarahi habis-habisan oleh dokter itu. Namun kamu tidak bisa menjelaskannya. Mau bilang kamu tidak akrab dengan Lu Qingsui? Baru tahu dia mau melahirkan? Jadi kamu datang? Kamu hanya bisa diam tanpa suara menerima dokumen. Baru saja hendak menandatangani, kamu melihat kolom pembayaran yang besar di atasnya. Harus dibayar 12.800. Kamu meraba sakumu, hanya tersisa uang saku 1.200. Uangnya tidak cukup, dan juga, tidak yakin anak itu. Apakah benar milikmu? Saat kamu ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara elektronik di benakmu. Ding, terdeteksi anak kandung host akan segera lahir. Sistem ayah aktif diaktifkan. Selama host serius merawat anak, akan mendapatkan hadiah acak dari sistem. Selamat, host. Mendapatkan dana awal ayah baru sebesar 30.000 yuan. Kepada pelanggan terhormat, kartu ban dengan 4 digit terakhir 6.916. Masuk 30.000 yuan, saldo menjadi 31.216 yuan. Lin Feng melihat SMS di ponsel, hati terkejut sekaligus senang. Yang mengejutkan adalah, sekarang 100% bisa dipastikan, anak dalam kandungan Lu Qingsui adalah miliknya, dan dia akan segera menjadi ayah. Untung ada biaya. Kamu kembali ke depan ruang bersalin. Tadinya saat tiba-tiba mendengar Lu Qingsui mau melahirkan. Juga tidak yakin anak itu milikmu, kamu masih belum bisa menghayati. Tapi sekarang kamu merasa. Jeritan dari dalam ruang bersalin terdengar sangat jelas. Meskipun tidak tahu suara pasien yang mana. Tapi suasana ini membuatmu secara naluriah telapak tangan berkeringat. Waktu melahirkan. Kenapa bisa selama ini? Pikiranmu kalut, mondar-mandir di koridor. Sudah berjam-jam begini. Apa Lu Qingsui tidak apa-apa? Anak-anak tidak apa-apa? Wajahmu pucat, ekspresi cemas. Kadang-kadang. Ada dokter keluar menggendong bayi. Sebelum namanya dipanggil, hatimu campuran iri dan gelisah. Lagi pula, hubunganmu dengan Lu Qingsui belum jelas. Saat kamu duduk gelisah, akhirnya seorang perawat keluar dari ruang bersalin, menggendong 2 bayi, dan berteriak. "Keluarga Lu Qingsui, ada?" "Ada." Kamu langsung berlari ke sana. "Selamat, kembar laki-laki dan perempuan. Ibu dan anak selamat." Mendengar kata-kata pasti ini, kamu akhirnya menghela napas lega. Setelah sadar, kakimu terasa lemas. Akhirnya lahir ya. Syukurlah, kamu, sebagai keluarga, kenapa tidak menggendong bayi? Perawat masih menunggu keluarga mengambil bayi supaya dia bisa kembali mendorong pasien. Tapi keluarga ini malah berdiri bersandar di dinding, tersenyum kaku. Melihat tatapan heran perawat. Kamu tersadar, tangan dengan gugup menggosok paha. Gendong bayi. Iya. Hanya saja tangan terulur di udara. Lalu berhenti. 2 bayi? Gendong yang mana? Detik berikutnya. Kamu sampai di depan kedua bayimu, perawat sudah tidak sabar. Langsung menaruh bayi-bayi itu ke tanganmu. Di kiri adalah kakak laki-laki, berat 5,1 jin. Di kanan adalah adik perempuan, berat 4,5 jin. Kamu menunduk. Melihat 2 gumpalan merah mungil yang meringkuk di pelukanmu, ekspresimu langsung membeku. Perawat, lihat posisi gendonganku sudah benar? Aku, rasanya terlalu empuk. Normal? Melihat mukaku seperti patung, perawat itu terkekeh. Jangan terlalu tegang, bayi tidak serumit yang kita bayangkan, asal jangan jatuh saja. Kamu yang tadinya sedikit gemetar, langsung berhenti bergerak, terdiam sejenak. Kamu teringat sesuatu. Perawat, mana ibu anak-anak ini? Jangan khawatir, aku akan dorong keluar.
Satu persatu, kata perawat sambil berbalik masuk ke ruang bersalin. Beberapa saat kemudian, Lu Qingsui yang wajahnya pucat, didorong keluar dengan kursi roda, tanpa kelelahan. Namun tetap cantik. Begitu keluar, dia melihat ke sana kemari, dan saat matanya menangkapmu, dia berhenti sejenak, mengatupkan bibirnya yang pucat tanpa darah, hendak mengatakan sesuatu. Tapi kamu mendahului, kamu sudah bekerja keras, kembali ke ruang perawatan dulu. Urusan selanjutnya biar aku yang atur. Seketika, ekspresi Lu Qingsui menjadi rumit. Baik, dengan bantuan perawat, kamu membawa bayi-bayi dan Lu Qingsui kembali ke ruang perawatan. Begitu kepalanya menyentuh bantal, Lu Qingsui tertidur pulas. Kamu letakkan bayi-bayi dengan hati-hati di sampingnya. Belum sempat lega, perawat jaga memberikan instruksi. Selanjutnya ibu perlu mengeluarkan locea, belilah pembalut medis untuk alas, ukuran besar. Jika ibu hamil sakit perut atau pendarahan, segera laporkan. Juga baju bayi. Popok, botol susu, susu formula, kenapa belum disiapkan? Semua ini harus segera dibeli. Mendengar daftar panjang dari perawat, kamu bingung. Melihat yang tidur di tempat tidur, Lu Qingsui dan bayi-bayi, lalu melihat ruang perawatan yang terbuka. Meskipun tahu keamanan sekarang baik, kamu tetap tidak bisa menahan rasa khawatir, kalau saat kamu pergi, ada yang mencuri bayi. Setelah berpikir, kamu mengeluarkan ponsel dan menelepon Yao Cheng. Da Cheng, saudara butuh bantuanmu. Di ujung telepon, Yao Cheng sedang sibuk merapikan berkas pendaftaran para gadis. Mendengar itu dia paham, tersenyum. Ini masih perlu kamu bilang? Tenang, aku sudah rapikan semua berkas, ada beberapa yang menurutku cukup bagus. Tapi, tanpa alasan wajahmu memerah, bukan itu yang aku maksud. Aku perlu kamu bantu belikan perlengkapan bayi, bawa ke rumah sakit ibu dan anak di kawasan ekonomi. Perlengkapan bayi. Rumah sakit ibu dan anak, jantung Yao Cheng berdegup kencang, firasat buruk. Saudara, ngapain? Kamu melihat satu besar dua kecil di tempat tidur, mengusap hidung. Aku jadi ayah. Astaga, sejak kapan? Sejak kapan? Yao Cheng langsung kaget sampai mengumpat. Siapa ibu anak-anak itu? Kamu tidak tahu? Dalam sekejap, pikiran Yao Cheng bisa melompat bertahun-tahun ke belakang, dengan pasrah. Bisakah kamu tidak terlalu heboh? Masa tidak heboh? Kamu tahu berapa banyak gadis sekarang yang antre? Yao Cheng melihat layar komputer, ekspresi linglung. Mereka semua menambahkan WhatsAppku, akulah yang pertama kena tanya. Hanya heboh. Lupa soal ini. Karena tidak ada suara dari seberang, Yao Cheng bertanya lagi. Hei, kamu belum bilang, siapa ibu anak-anak? Kamu menatap Lu Qingsui. Wajah tidurnya yang pucat namun tetap cantik. Ragu-ragu, urusanku dengan ibu anak-anak agak rumit, jadi aku bilang padamu, jangan bocorkan. Yao Cheng melirik, lalu berkata, Lu Qingsui. 3 kata sederhana. Yao Cheng tersambar petir di tempat. Lu Qingsui, bukankah dia cewek tercantik di kampus kita? Yao Cheng memukul meja keras, kenapa tidak boleh dibocorkan? Begitu Liu Ruyan si jalang itu tahu. Pasti mukanya sampai ke bengkok. Cewek tercantik, di depan Lu Qingsui si cewek tercantik. Langsung hancur lebur. Kamu dengar? Langsung pusing. Jangan-jangan, aku belum bicara baik-baik sama dia. Belum waktunya publikasi. Jangan membuat masalah tambahan. Sudahlah, anaknya menangis. Jangan menangis, cepatlah datang bantu, dengar dari ujung telepon sana. Tangisan bayi seperti anak kucing. Sejujurnya, apa yang terjadi hari ini? Kenapa semuanya begitu fantastis? Kamu buru-buru menutup telepon. Kamu ingin mengulurkan tangan untuk menggendong bayi yang menangis, tetapi tangan ini diletakkan di atas selimut bayi, seolah-olah tidak bisa bergerak. Betapa lembeknya anak ini. Bagaimana bisa aku memelukmu lagi? Melihat tatapanmu yang cemas dan linglung, awalnya aku bermaksud memberikannya kepada Lu Qingsui. Perawat yang mengukur suhu tubuh Anda menyadarinya dan takut untuk menggendong Anda. Apakah ini anak pertama Anda? Ayo, saya ajari. Bagian paling rentan pada bayi baru lahir adalah leher. Pertama, tahan kepalanya. Di bawah bimbingan perawat yang berkeliling, kamu berhasil menggendong bayi tersebut. Goyangkan perlahan, bayi manis, jangan menangis, jangan menangis. Ayah di sana, begitu Lu Qingsui membuka mata, yang dilihatnya adalah suaramu yang kikuk. Menenangkan anak. Dia tertegun sejenak, es di matanya. Sedikit demi sedikit mencair. Saat kau menenangkan anak, kau menoleh ke belakang. Dan melihat Lu Qingsui menatapmu, tiba-tiba merasa canggung. Itu, kau sudah bangun, mau makan sesuatu? Lu Qingsui mengangguk. Kau segera mengambil segelas air panas, lalu membawa coklat, sambil menjelaskan. Tadi kau dan anak-anak tertidur, kalian sangat tidak waspada, jadi aku tidak berani keluar. Jadi, banyak barang yang belum disiapkan. Kau makan dulu seadanya. Apa yang dibutuhkan? Buat daftar, aku suruh orang kirim. Lu Qingsui perlahan menelan coklat di mulutnya,
merasa sedikit lebih bertenaga. Baru saja dia berkata dengan lembut, "Kamu menerimanya begitu saja, tidak bertanya apa-apa?" Kamu terdiam sejenak, teringat ada banyak hal yang belum kamu bicarakan dengan Lu Qingsui. Tapi untuk sesaat, kamu tidak tahu harus mulai bertanya dari mana. Sebaliknya Lu Qingsui. Setelah minum air untuk melembabkan tenggorokannya, dia mulai mengaku, "Hari itu. Pada bulan ketiga setelahnya, aku tahu aku hamil." Kamu terkejut. Baru tahu di bulan ketiga? Bukankah katanya perempuan setiap bulan datang bulan? Betapa lambatnya sampai tertunda 3 bulan? Lu Qingsui menggigit bibirnya. Menjelaskan, "Saya memang tidak teratur di bagian itu, kadang 1-2 bulan baru datang. Itu juga hal biasa, ditambah lagi saat itu wali kelas sedang cuti. Disuruh jadi asisten dosen, sibuk luar biasa, jadi semakin tidak perhatikan. Saat aku menyadari ada yang tidak beres dan periksa ke rumah sakit, dokter bilang, 'Aku hamil.'" Ekspresimu rumit, kamu tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Lalu, kenapa kamu melahirkan anak itu?" Gelas air yang dipegang Lu Qingsui sedikit gemetar. "Bukankah seharusnya kau pastikan dulu apakah anak itu benar milikmu? Kenapa kau langsung melompat ke kesimpulan itu?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab Lin Feng. "Waktu haid saya kan memang tidak pernah teratur. Ini bawaan lahir, kata dokter kemungkinan saya hamil jauh di bawah orang normal. Jika kau tidak mengambil kesempatan ini kali ini, kau mungkin tidak akan seberuntung ini lain kali." Kau hanya berdiri di sana. Setelah jeda yang cukup lama, dia berkata, "Maafkan aku. Untuk seorang gadis, kesulitan hamil secara bawaan adalah hal yang memalukan untuk dibicarakan, tetapi masalahnya adalah karena diriku sendiri yang ceroboh, membuatnya hamil dan melahirkan sendirian, itu juga sulit diatasi." Lu Qingsui tidak mengerti mengapa kamu minta maaf, karena melahirkan anak adalah keputusan yang dia buat sendiri. Tapi sepertinya sekarang tidak bisa menjawab, tidak apa-apa. Mata mereka saling bertemu. Keduanya jatuh ke dalam keheningan. Batuk. Dokter menyuruhku membeli bantalan perawatan dan perlengkapan bayi. Aku turun dulu. Kamu memecah keheningan. Tunggu. Lu Qingsui memanggilmu. Lalu berapa banyak uang yang kamu habiskan? Ingatlah untuk mencatatnya. Nanti aku akan mengembalikan uangnya kepadamu. Melahirkan anak, meskipun ada keterpaksaan tertentu. Tapi itu adalah keputusan yang aku buat setelah memikirkannya sendiri. Sudah seharusnya aku menanggung konsekuensinya. Lu Qingsui menatapmu dengan tegas sambil berkata, "Percaya atau tidak, sejak awal aku tidak pernah berpikir untuk memintamu bertanggung jawab. Aku hanya tidak menyangka. Sekarang aku tahu. 2 anak yang lucu ini. Itu adalah daging buah hatiku. Aku sangat menyukai mereka dan bersedia memikul tanggung jawabku. Lu Qingsui, bisakah kau memberiku kesempatan untuk bersamamu? Membesarkan anak-anak bersama?" Lu Qingsui menatap tatapan tulusmu, tangannya menegang. Hatinya melewatkan satu ketukan. "Kau benar-benar harus bersamaku membesarkan anak-anak. Tahukah kau apa artinya ini? Memiliki anak di luar nikah. Bukan hanya memengaruhi wanita, tapi jika seorang pria berani mengaku, dia juga harus menerima. Pandangan aneh dari berbagai sisi. Aku sendiri sudah siap, tapi dalam waktu sesingkat ini. Kau membuat keputusan ini, apakah kau sudah memikirkan konsekuensinya? Jika orang tua dan kerabatmu tahu kau punya anak, itu juga akan menimbulkan badai besar." Kau menatap Lu Qingsui dengan tatapan khawatir untukmu, lalu tersenyum. "Seseorang harus punya batasan. Batasanku adalah tidak membiarkan anak-anakku tidak punya ayah. Menurutku, situasi kita sekarang menjadi suami istri tidak realistis, tapi membesarkan anak bersama, memberi mereka cinta yang utuh. Masih bisa dilakukan, kan?" Lu Qingsui terguncang di hatinya, menatapmu lama tanpa bisa berkata-kata. Kau menghiburnya dengan memijat bahunya. "Jangan terlalu banyak berpikir. Yang kau butuhkan sekarang adalah istirahat yang cukup, anak-anak. Dan urusan lainnya, serahkan saja padaku. Kau tahu cara merawat anak? Pertama kali menjadi ayah, tidak bisa belajar saja. Rasa cemasnya berkurang. Kali ini dengan Lu Qingsui menjaga anak-anak, kau cepat-cepat turun untuk membeli makanan dan alas perawatan. Baru saja selesai merawat Lu Qingsui, perawat datang untuk memberitahu bahwa bayi menangis. Kau berjalan sambil menggendong kedua anak keluar, dengan wajah gemetar takut jatuh. Seperti menggendong 2 semangka besar, membuat Lu Qingsui tertawa. Mereka mengobrol dengan akrab. Tapi segera, kau mendengar gosip tentang dirimu sendiri dari mulut orang lain. Kalian tahu tidak, hari ini ada seorang mahasiswa yang datang sendirian untuk melahirkan. Sendirian, dan saat menelepon ayah anaknya, lelaki itu langsung tidak mengaku. Dengan pura-pura dan tatapan menyelidik. "Lin Feng, ibu anaknya adalah Lu Qingsui, kan?" Kamu mengangguk setuju, dan dokter tersenyum. "Selamat, selamat, kembar laki-laki dan perempuan jarang terjadi," terlihat dari senyumnya. Kamu melihat sedikit kejanggalan dari senyum itu, seolah-olah dia tidak sekadar memastikan identitas bayi.
Setelah berpikir sejenak, hal-hal yang dibahas pasien dengan penuh antusias. Bagaimana mungkin para dokter tidak tahu? Lu Qingsue begitu cantik, tetapi datang sendirian ke rumah sakit untuk melahirkan. Anak yang dilahirkan juga merupakan kembar laki-laki dan perempuan yang cukup langka. Sementara ayah bayi tidak mau mengakuinya, elemen gosip langsung terpenuhi semua. Namun saat ini, kamu kehilangan keinginan untuk menjelaskan, pandanganmu tidak akan berhenti hanya untuk menjelaskan. Hanya bisa diatasi dengan tindakan. Setelah tekad bulat, kamu berpura-pura tidak tahu. Bekerja sama dengan dokter untuk pemeriksaan bayi baru lahir sangat sederhana, hanya memeriksa wajah. Apakah perkembangan anggota tubuh normal? Apakah penyakit kuning berlebihan? Itulah yang diperlukan, kamu menangani bayi dengan sangat hati-hati. Di tangan dokter, bayi itu dibolak-balik seperti mainan, membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Dok, bisakah sedikit lebih lembut?" Dengan sikap yang sangat hati-hati. Membuat dokter tersenyum kecil, tak menyangka sekarang dia sudah mulai menunjukkan sikap seperti seorang ayah. Tenang, saya profesional. Anak-anak sangat sehat. Karena merupakan anak kembar, tubuh mereka memang sedikit lebih kurus dibanding anak tunggal. Dalam pemberian makan sehari-hari, perhatikan untuk meningkatkan gizi. Selain itu tidak ada masalah lain. Mendengar ucapan dokter, kamu menghela napas panjang. Selanjutnya, bawa anak-anak kembali ke ruang perawatan. Baru saja sampai di ujung tangga, kamu melihat punggung yang sangat dikenali. Bang Feng, di mana iparku? Kamu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa kita masih saudara? Hati hancur tapi masih kepo. Ini bagaimana? Bisakah sedikit menahan ekspresi wajahmu? Lagi pula, kenapa kamu datang dengan tangan kosong? Maju beberapa langkah. Berkata kepada Yao Cheng, cepat belikan saya kereta bayi, popok, susu formula, alas perawatan, dan lain-lain. Pergilah. Pada saat itu, terdengar suara dorongan troli dari koridor. Seorang perawat mendorong troli berisi botol obat, masuk, memecah kesunyian ruang perawatan. Lu Qingsue, kan? Ya, simpan botol obat ini. Cara penggunaannya adalah rendam duduk, bersihkan area bawah. Sebotol besar obat cair diletakkan di lemari samping tempat tidur. Perawat berbalik hendak pergi, lalu berpikir dan menambahkan, kamu sekarang dalam kondisi kekurangan ki dan darah. Sebaiknya dibantu oleh anggota keluarga untuk rendam duduk. Setelah mengantar kepergian perawat, kamu menoleh kembali. Melihat mata Lu Qingsue yang menghindar. Maksud dari rendam duduk itu. Harus buka baju, kali ini tatapanmu juga sedikit menghindar. Baru saja menjawab dengan lancar, sama sekali tidak terpikirkan situasi ini. Aku sendiri bisa. Lu Qingsue membuka selimut dan hendak turun dari tempat tidur. Namun, begitu dia berdiri, kepalanya langsung pusing dan pandangannya kabur. Dia segera memejamkan mata. Tangannya mencengkeram tepi ranjang dengan erat saat dia memperhatikan bercak darah di wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Kau dengan cepat mengulurkan tangan dan menopang bahunya. Kau bersandar padaku. Burung dara setengah bersandar di pelukanmu, sentuhan kokoh itu langsung mengurangi rasa takutnya. 263 lalu ia mencium aroma sabun samar darimu, pusing dan sedikit merasa seperti kelinci. Lalu tercium aroma sabun yang samar-samar darimu, membuatku pusing dan sedikit seperti kelinci. Seketika berkurang banyak, kemudian di pipi Lu Qingsue muncul sedikit rona merah muda. Malam yang konyol sebelumnya itu karena dia bertengkar dengan orang tuanya dan minum untuk melupakan kesedihan. Minum sampai linglung hingga lupa detailnya, jika dihitung dari ingatan sebenarnya. Ini pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria, rasa malu mulai muncul. Kau melihat wajah kecil Lu Qingsue yang merah muda, menghela napas lega. Sudah pulih kan? Suara Lu Qingsue lebih kecil dari nyamuk, mulutmu terbuka dan tertutup, mencocokkan. Dengan suara kecil dia mengusulkan, aku akan menutup mata, menjadi pegangan manusia untukmu. Boleh kan? Percayalah padaku, aku pasti tidak akan mengintip. Kau hampir mengangkat tangan untuk bersumpah. Lu Qingsue menggigit bibirnya, teringat saat itu. Perasaan kehilangan kendali atas tubuh, akhirnya mengangguk. Masker. Syal, handuk. Jari-jari Lu Qingsue melingkari wajahmu. Membungkusnya hingga hanya sepasang yang tersisa, lurus keluar, tidak terlihat lagi. Benar-benar tidak bisa melihat, tidak ada secercah cahaya pun. Mulut di balik handuk itu bergumam pelan. Lu Qingsue tersenyum manis, bagaikan 1000 bunga mekar bersamaan, ayo pergi. Di dalam kamar mandi, tanganmu bertumpu di bahu Lu Qingsue. Mendengarnya meracik obat dengan suara air yang mengalir deras. Juga suara gemerisik pakaian yang dilepas, tiba-tiba menyesal, seharusnya telinga juga disumbat. Di tengah kegelapan total, telinga menjadi lebih tajam, apalagi imajinasi yang terlalu liar. Wajah di balik handuk memerah perih, sementara Lu Qingsue juga wajahnya memerah. Sangat malu, dia tentu tahu kau tidak bisa melihat, tapi berhadapan dengan seorang pria. Lu Qingsue juga merasa seluruh tubuhnya tidak nyaman,
buru-buru mengakhiri mandi obat. Wajah Lu Qinsui sudah memerah hingga ke pangkal leher. Aku selesai, kita keluar saja. Mendengar itu, kau akhirnya menghela napas lega. Tuntun aku, beri jalan. Lu Qinsui kembali ke ranjang rumah sakit. Kau membuka ikatan di kepalanya, lalu berkata lagi. Obat ini pasti tidak hanya dipakai hari ini, kan? Tanpa bantuan perempuan, sungguh tidak nyaman. Bagaimana kalau aku panggil ibuku ke sini? Mendengar usul ini, hati Lu Qinsui langsung berdegup kencang. Panggil tante ke sini? Kau mengangguk. Aku tidak sanggup merawat bayi dan dirimu sendirian. Lagi pula, hal-hal seperti yang baru saja terjadi, yang kurang nyaman kulakukan. Mungkin masih banyak lagi. Urusan anak, aku tidak berniat menyembunyikannya dari keluargaku. Karena cepat atau lambat harus dibicarakan, lebih baik dibicarakan sekarang. Ada seorang wanita yang lebih tua di sini. Lebih baik untukmu dan juga untuk bayi. Logikanya memang begitu, tapi hati Lu Qinsui tetap gelisah. Kekhawatiran Lu Qinsui terpancar jelas di wajahnya. Kau langsung mengerti, cepat-cepat. Ibuku berwatak terus terang, tidak suka dan tidak akan melakukan hal-hal yang berbelit-belit. Mudah bergaul. Bahkan jika terjadi ketidakcocokan, kami tetap ada. Aku berjanji akan melindungimu dan bayi-bayi. Kata-katamu bagaikan angin musim semi di bulan Maret. Seketika menenangkan kegelisahan di hati Lu Qinsui. Namun, sebelum dia sempat bicara, kau khawatir dia tidak percaya, lalu melanjutkan. Jangan kira aku hanya bicara asal. Hanya menghiburmu. Saat kau di ruang bersalin, aku ada di lorong. Ibu-ibu lain ditemani suami dan orang tua mereka. Sementara kamu, sendirian, berkata. Kamu tersenyum bersalah pada Lu Qinsui, lalu berkata, aku juga melihat. Seorang ibu hamil menahan sakit luar biasa naik turun tangga untuk mempercepat pembukaan, keringat dingin membasahi gaun tidurnya. Sebelum Lu Qinsui sempat berpikir, bayi yang tidur di sampingnya menangis keras. Wah wah wah, satu bayi mulai menangis, yang lain pun ikut. Mulut mungilnya mengerut, wah wah wah, orang tua baru. Semua suasana melankolis lenyap, mereka berdua panik dan bingung. Ada apa? Tidak enak badan? Dokter. Dokter, tekan bel panggil, kamu dan Lu Qinsui. Dimarahi perawat yang datang terburu-buru. Tahu kalian orang tua baru, tapi jangan keterlaluan. Bayi buang air besar di popok, pasti menangis dong. Bukan hanya itu, lapar juga menangis, bosan juga menangis. Mau tidur juga menangis. Perawat menatap mereka berdua. Hadapi masalah jangan panik. Periksa dulu apakah seperti yang kusebutkan. Coba cium. Apakah ada bau pup? Saatnya ganti popok. Kamu mendekatkan kepala ke bayi pertama. Benar, bau busuk menyengat. Lalu cium bayi kedua, adik perempuan. Wangi. Berarti dia ikut menangis karena kakaknya. Kamu agak ragu. Saat itu, Lu Qinsui menekan tangannya, bertanya cemas. Bagaimana? Kita tidak punya popok atau apapun. Untungnya, pintu terbuka, Yo Cheng melipat kereta bayi. Membawa banyak tas masuk, Pengge, sesuai daftarmu. Semua barang sudah kubeli. Perawat melihat 3 anak muda di ruangan, tersenyum. Ada bantuan lumayan, tapi lebih baik panggil orang tua yang berpengalaman. Tidak bisa semua urusan panggil dokter. Sambil berkata, dia keluar kamar. Lu Qinsui menggigit bibir. Lin Feng, tenangkan dulu anak-anak. Urusan lain nanti bicara. Kamu langsung memotong Lu Qinsui, lalu membuka bungkus popok. Bayi pertama, ayah ganti popokmu, menatap layar. Wajahnya lebih serius daripada saat belajar. Setelah menonton video. Saat praktek, keringat bercucuran, menghafal dalam hati. Buka sayap kecil popok di kedua sisi, pisahkan kaki bayi. Video tidak mengajarkan ini. Seberapa besar tenaga? Begini, sayang. Jangan mengerutkan kening, jangan nangis. Di samping. Meski Lu Qinsui juga cemas, tapi tingkah konyolmu membuatnya ingin tertawa. Sebenarnya, bayi tidak rewel, cukup baik. Di bawah tatapan diam Lu Qinsui, kamu akhirnya mengganti popok bayi pertama, belum sempat menikmati hasilnya. Suara kentut pelan, kamu tepuk dahi, astaga. Adik perempuan yang wangi juga pup. Kali ini, kamu lebih mahir. Setidaknya tidak perlu menghafal langkah-langkah. Cuci pantat kecil adik dengan air hangat, buka sayap popok. Waktu ganti popok kali ini hanya setengah dari waktu ganti popok bayi pertama. Setelah ganti popok, letakkan bayi berjajar di tempat tidur, kedua bayi serempak menggoyangkan pantat kecil. Mengeluarkan suara dengkuran senang. Saat itulah, di benakmu terdengar sistem. Suara notifikasi. Ding, terdeteksi host belajar ganti popok, sistem memberikan hadiah. Dana 10.000 yuan. Detik berikutnya, ponselmu berbunyi notifikasi SMS. Tanpa membuka, kamu tahu itu dana masuk ke rekening bank. Namun belum sempat melihat, Lu Qinsui bersuara. Tapi, itu, Lin Feng, bagaimana kalau kita panggil bibi untuk membantu? Ini setuju panggil ibuku membantu? Kamu tertegun. Lu Qinsui melihat ekspresi bingungmu.
menunduk cemas. Kamu berubah pikiran? Tentu tidak, kamu tersenyum kecil, mengeluarkan ponsel. Aku akan menelepon ibuku sekarang juga. Beep. Saya memberikan alamat rumah sakit kepada ibu saya, memberikan beberapa instruksi lagi, lalu menutup telepon. Setelah masalah anak yang sudah ada yang mengurus selesai, ia hendak bermain dengan anak itu. Lalu perawat ruang periksa mengetuk pintu dan masuk. Lu Kingsue, kan? Sudah mulai menyusui? Kamu di samping tampak agak bingung. Permisi, apa itu membuka ASI? Perawat melirik Lin Feng, melihat bahwa dia masih muda. Dia menjelaskan, membuka ASI berarti apakah sudah mengeluarkan ASI. ASI pertama yang terbaik adalah kolostrum dari ibu. Jika ibu tidak merasakan apa-apa, sebaiknya ibu secara aktif memangku bayi dan biarkan bayi menyusu lebih sering untuk memberikan rangsangan. Kamu sudah mengerti? Jadi malu juga. Lalu bertanya pada Lu Kingsue. Itu, bagaimana perasaanmu? Lu Kingsue merasakannya sebentar. Wajahnya sedikit merah, dia menggelengkan kepala dengan lembut. Perawat langsung mengerti. Kehamilan pertama seperti ini sangat normal. Gendong bayinya, biarkan mereka menyusu sebentar saja. Jangan khawatir, bayi memiliki tenaga yang besar, dan secara alami mereka sudah bisa melakukan ini. Jika benar-benar tidak bisa, masih bisa mencari konsultan laktasi. Berhenti sebentar. Perawat menatap wajahmu yang tampak terlalu muda, lalu melihat Lu Kingsue yang sangat cantik. Menambahkan satu kalimat, yang saya maksud adalah biarkan bayi menyusu. Jika bayi tidak bisa mengeluarkannya, cari konsultan laktasi. Jangan sampai ayah yang melakukannya. Di dalam mulut orang dewasa terdapat banyak bakteri, dan saat ini, saluran susu ibu sangat rentan. Begitu terjadi infeksi bakteri, akan menyusup ke dalam melalui saluran susu. Sebelumnya ada ibu muda, yang karena ini harus dioperasi dan tidak bisa menyusui. Kamu dengar sampai akhir. Wajahnya langsung memerah. Apa maksudnya ayah yang mengurus? Aku sama sekali tidak memikirkannya. Benar saja, di balik setiap instruksi medis yang aneh, selalu ada kejadian yang tak terduga. Lu Kingsue juga menjadi sangat malu. Kenapa hal yang begitu tidak masuk akal bisa terjadi? Setelah perawat selesai berpesan, dia melihat kedua anak muda yang wajahnya memerah itu. Lalu bertanya lagi. Bukan, anak sudah ada, kenapa kalian malu? Sudahlah, cepatlah mulai menyusui. Anak-anak akan hipoglikemia jika lapar. Menyangkut anak, kamu terkejut dan segera menarik tirai tempat tidur untuk Lu Kingsue. Itu, kamu mulai menyusui dulu. Aku akan jaga di luar. Lu Kingsue mengangguk dengan wajah merah. Kamu berlari keluar dari ruang perawatan. Begitu keluar, kamu melihat Yao Cheng, teman Lin Feng. Kakak Feng, obat istri kakak sudah kuambil. Kenapa kakak keluar? Ada urusan di dalam, jangan masuk dulu. Saat itu suara perawat terdengar dari dalam. Keluarga, masuklah sebentar. Kompres payudara ibu dengan handuk hangat. Mengompres payudara Lu Kingsue, kamu tertegun sejenak. Apakah ini tugasku? Keluarga. Suara perawat meninggi satu oktav. Dengar tidak? Dengar. Kamu tersentak, sedikit ragu masuk ke ruang perawatan. Saat itu, tirai masih tertutup. Perawat dan Lu Kingsue berada di balik tirai. Kamu tidak tahu situasi di dalam. Kamu mencoba bicara, aku akan siapkan handuk hangat. Di balik tirai, wajah Lu Kingsue merah padam. Sambil menggendong bayi, dia bergumam, kamu ambilkan baskom air panas, bantu aku memegang, ASI-nya tidak keluar. Setelah mengatakan itu, Lu Kingsue sangat gugup hingga jari kakinya hampir membuat lubang di spray. Meskipun hal paling intim sudah pernah dilakukan, itu dalam keadaan setengah sadar. Sekarang harus telanjang dada menerima tatapan dan sentuhanmu, sungguh memalukan. Tapi tidak ada pilihan. Tidak mungkin karena malu, bayi-bayi tidak mendapatkan ASI. Perawat bilang, kolostrum paling bergizi, baik untuk meningkatkan kekebalan bayi. Kamu tidak mengerti situasi, tertegun. Itu. Kamu tidak bisa kompres sendiri, aku ambilkan air panas. Di samping, perawat yang sibuk tidak tahan melihatmu, langsung berkata, ibu harus memegang bayi untuk menyusu. Mana ada tangan untuk kompres? Ayah tidak boleh malas begini. Melahirkan itu berat. Ayah, cepatlah. Selesai, aku masih harus memeriksa ruang perawatan lain. Kamu terpaksa mengumpulkan keberanian untuk mengambil air panas, lalu membawanya keluar tirai tempat tidur. Aku masuk, bisikmu setelah itu, lalu kamu membuka tirai. Kamu memberikan handuk hangat ke dalam. Lu Kingsue sudah melakukan persiapan mental ratusan kali. Saat tirai terbuka, ia tetap tidak bisa menahan tawa. Tapi, detik berikutnya, ia tertawa terbahak-bahak. Kamu memejamkan mata rapat-rapat. Bahkan memalingkan kepala ke samping. Kalau bukan karena keterbatasan fisik, kamu hampir ingin memutar 180 derajat. Di mana posisinya? Maju selangkah, ke bawah sedikit. Pelan-pelan, aduh, begini, apa sudah benar? Kamu merasakan sentuhan lembut itu, wajahmu merah padam. Kamu juga merasa kesal.
Kenapa setiap kali tidak bisa melihat, imajinasi justru semakin liar? Lu Kingsway juga wajahnya merah. Sangat tidak nyaman. Ini membuat perawat di samping terheran-heran. Kalian tidak akrab? Pasangan setengah jadi? Ia terdiam sejenak. Ia menggeleng. Anaknya kurang banyak. Kalau lahir lebih banyak, pasti jadi akrab. Dengan bantuan handuk hangat, si kakak yang menyusu dengan keras akhirnya mendapatkan suapan pertamanya. Kap, kamu tidak bisa melihat, tapi bisa membayangkannya. Ekspresi puas si kecil membuat sudut bibirmu tersungging senyum. Dan di samping, si adik yang gelisah tidak puas. Meskipun sudah biasa melihat bayi baru lahir, perawat kebidanan ini juga sempat bingung. Ia buru-buru berkata, jangan biarkan sisi yang satu kosong. Bisa menyusui dua sekaligus. Ayah, tolong pegangi sebentar. Saat ini, kamu sudah terbiasa dengan tindakanmu. Dengan cara seperti orang buta meraba gajah, kamu meraih payudara yang lain. Jelas-jelas tahu bahwa tindakanmu ini normal. Tapi tetap saja malu. Sebaliknya, perawat itu perlahan muncul tanda tanya di dahinya. Pak, saya minta Anda memegang bayinya, bukan memegang payudara. Kakak, kamu dan Lu Kingsway, kalian berdua jadi merah padam. Atau, Lin Feng, buka saja matamu. Sambil meraba-raba. Lu Kingsway menggigit bibirnya. Maksudku, tidak mungkin terus memegang mulut bayi. Atau memegang milikku, kan? Sebenarnya aku tidak berniat melakukan ini. Kalau begitu aku buka mataku. Kamu melihat ke arah tempat tidur, lalu menggendong si bayi kedua. Dan dengan agak canggung, kamu menopang kepala kecilnya, lalu menempatkannya di bawah sumber makanan. Anehnya, saat mata tertutup, pikiranmu penuh dengan hal-hal cabul. Tapi sekarang setelah mata terbuka, kamu merasa Lu Kingsway yang sedang menyusui. Sangat suci. Si adik yang berlumuran susu mencium aroma ibunya. Hidungnya bergerak sedikit, tangannya meraih kosong beberapa kali. Kamu segera memasukkan mulut bayi ke sumber makanan. Lu Kingsway berteriak kaget, membuat tanganmu gemetar. Ada apa? Lu Kingsway menggeleng pelan, lalu menatap si adik dengan lucu. Si kecil ini belum bisa menyusu, dia menggigit. Tentu saja. Bayi yang baru lahir, tidak punya gigi, jadi tidak benar-benar menggigit. Tapi memang belum berpengalaman, hanya bisa menghisap dengan keras secara naluriah, membuat ibu sakit. Kamu menghela napas lega, menatap kedua anak dengan lembut, lalu berkata, ASI membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Habiskan yang ini. Kalau nanti kamu tidak nyaman, kita akan pakai susu formula. Lu Kingsway segera menggeleng. Tidak bisa. ASI yang paling bergizi. Sepedi apapun, aku akan tetap menyusui. Ia berhenti sebentar, lalu berkata lagi pula susu formula mahal. Lebih baik hemat sedikit. Mendengar itu, hatimu terasa perih. Membesarkan anak adalah tekanan besar. Orang bodoh ini, sebelumnya ingin menanggung sendiri. 10 bulan kehamilan aku tidak bisa membagi, tapi tekanan ekonomi membesarkan anak, aku masih bisa membaginya. Kamu menatap Lu Kingsway dengan serius, berjanji, aku pasti akan mencari uang. Tidak usah kaya raya, setidaknya uang susu tidak perlu kamu khawatirkan. Lu Kingsway terkejut sejenak. Lalu ekspresinya melunak, tiba-tiba merasa dirinya bodoh. Hei, Lin Feng, aku merasa, sepertinya dulu aku membuat keputusan yang salah. Apa? Bayinya dimuntahkan? Lu Kingsway langsung panik. Dia menatap perawat di sampingnya dengan ekspresi memohon. Jangan gugup, semua bayi baru lahir seperti itu. Tidak lebih besar dari kelereng, beberapa teguk sudah kenyang. Baiklah, kalian pasti juga akan merawat bayi. Aku pergi ke ruang lain, kamu cepat ucapkan terima kasih pada perawat. Lalu dia mengganti air baskom, berkata pada Lu Kingsway, tadi aku merasakanmu banyak berkeringat. Biarkan aku mengelapmu. Lu Kingsway merasa rasa malu itu muncul lagi. Kenapa aku tidak bisa setenang dirimu? Kau harus berikan handuk padaku, aku sendiri yang mengelap. Dengan bantuanmu, Lu Kingsway selesai mengelap badannya, merasa jauh lebih nyaman. Persalinan hari ini menghabiskan terlalu banyak energi dan darahnya. Ini ia sudah mengantuk. Kau melihat kedua bayi yang baru kenyang menyusu dan masih bersemangat, tersenyum. Kau lelah, tidurlah dulu, anak-anak serahkan padaku. Setelah serangkaian kejadian ini, Lu Kingsway sekarang lebih percaya padamu. Dia mengangguk. Setelah menutup selimut, segera dia tertidur lelap. Kau dengan tangan kiri menggendong bayi pertama, tangan kanan bayi kedua, diam-diam membawa ke lorong untuk menidurkan. Gumpalan kecil yang harum dan lembut, manusia kecil yang terhubung darah daging denganmu, kau tidak pernah bosan melihatnya. Namun, energi bayi baru lahir terbatas, segera. Kedua bayi itu menguap dan tertidur, baru kau letakkan bayi-bayi itu dengan hati-hati di samping Lu Kingsway. Melihat satu besar dua kecil di tempat tidur, 3 sosok, kau tanpa alasan merasa hidung sedikit perih. Mungkin, inilah perasaan bahagia. Malam itu, kau tidak ingat kapan tertidur, tapi keesokan harinya, kau terbangun oleh suara nyaring ibumu. Nak, aku sudah sampai di rumah sakit, sekarang apa bisa naik?
Kau langsung melompat duduk tegak. Cepat sekali. Anak nakal, terjadi hal sebesar ini, bagaimana aku bisa tidur? Aku naik mobil sewaan semalaman. Suara Zhang Hui sama sekali tidak terdengar seperti orang yang bepergian semalaman, penuh tenaga. Kalau tidak takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya, aku sudah naik. Sudahlah. Bu, naiklah, ruang 501. Setelah menutup telepon, kau diam sejenak, lalu berjalan ke samping tempat tidur. Membangunkan Lu Qingsui dengan lembut, Qingsui, bangun. Ibuku sudah sampai di rumah sakit. Ah, cepat sekali. Mata Lu Qingsui yang sayu langsung jernih. Aku cuci muka dan bersiap-siap. Tidak perlu. Lin Feng menekan Lu Qingsui ke tempat tidur, tersenyum. Anggap saja ibuku seperti orang tua sendiri, tidak perlu banyak formalitas. Lu Qingsui dengan gugup merapikan rambutnya. Lalu menarik-narik piyamanya, berkata lirih, aku tetap ingin memberi kesan baik pada tante. Kau cantik sekali, ibuku pasti suka. Katamu itu benar. Di bawah, Sang Hui memanggul banyak tas. Sambil bertanya-tanya sampai ke unit rawat inap. Ini rumah sakit kesehatan ibu dan anak, sepanjang jalan. Ada ibu hamil atau bayi mungil pink, ini membuat Sang Hui bersemangat. Kalau tidak ingin memberi kesan baik pada menantunya, dia sudah menerobos masuk ke kamar. Tidak tahu bagaimana kondisi menantunya. Seperti apa bentuk bayi, anak nakal, sembunyi-sembunyi. Harus dihajar habis-habisan. Dalam hati Zhang Hui, sudah menjatuhkan hukuman mati padamu. Dia langsung menuju ke 501, kau sudah berdiri di depan pintu. Bu, begitu bertemu, kau dipukul keras oleh ibumu di punggung. Aku bukan ibumu, aku nenekmu. Hei, aku jadi nenek, jangan bersuara, Bu. Kau sebentar, di dalam tidak hanya menantu dan cucumu? Hah? Zhang Hui menjilat bibir, agak gugup, orang tua menantu juga ada? Anak nakal, kenapa tidak bilang dari awal? Aku hanya menyiapkan hadiah untuk menantu dan cucu. Ini terlalu tidak sopan. Bisa-bisa. Orang tua menantu kira aku ingin mengatur putri mereka? Dalam waktu singkat ini, ibu sudah menyiapkan hadiah pertemuan, kau berdeham pelan, memotong perkataan ibumu. Jangan gugup, besan tidak ada, di dalam tidak hanya ada menantu perempuan. Cucu laki-laki dan cucu perempuan, jika hadiah pertemuan yang kamu siapkan terlalu sedikit, maka jangan dikeluarkan. Tiba-tiba tidak mendapatkan hadiah, betapa sedihnya. Sang Hui tertegun. Apa maksudnya? Tiba-tiba saja. Kamu sudah punya anak laki-laki dan perempuan? Tidak mungkin, bukan seperti yang aku bayangkan, kan? Kamu mengangguk, persis seperti yang kamu pikirkan. Zhang Hui menutup mulutmu. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak terkutuk sepertimu? Kau menghamili 2 gadis sekaligus dan membiarkan mereka tinggal di satu kamar. Melahirkan di ruang rawat inap. Kata pria brengsek pun tidak bisa mendeskripsikanmu. Mama. Tenanglah, orang bisa melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Segera hentikan. Dalam imajinasi aneh ibu, Zhang Hui terdiam. Napasnya sedikit terengah-engah, leluhur kita mengeluarkan asap hijau. Nak, tarik napas dalam-dalam, dia mengetuk pintu. Saya Ibu Lin Feng. Boleh masuk? Di dalam kamar, Lu Qingsui dengan gugup merapikan rambutnya. Nak, makam leluhur terbakar, kamu menengadah ke langit-langit. Tidak berani berkata-kata, Lu Qingsui menatapmu, jelas dengan ekspresi yang berbeda. Hati terasa sedikit berat, segera menyapa Zhang Hui. Halo, Tante. Nama saya Lu Qingsui, Anda pasti lelah dalam perjalanan. Saat dia merasa cemas, tiba-tiba terasa pergelangan tangannya dingin. Dilihat dengan saksama, sebuah gelang giok hijau terpasang di tangannya. Qingsui, bolehkah aku memanggilmu begitu? Zhang Hui menatap Lu Qingsui dengan sedikit rasa bersalah. Gelang ini adalah hadiah perkenalan yang aku siapkan untuk menantu perempuanku. Jangan menolaknya. Urusan ini salah Lin Feng padamu. Nanti suruh dia memberikan kompensasi yang baik. Lu Qingsui mengira. Zhang Hui datang, pasti akan melihat anak-anak dulu, tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal seperti ini. Juga memberikan hadiah perkenalan, saat itu merasa tersentuh, kegelisahan di hatinya sedikit mereda. Tidak apa-apa, Tante. Tidak masalah saya bepergian semalaman. Apakah kamu sudah sarapan? Zhang Hui mendengar kata-kata lembut Lu Qingsui dan hatinya berbunga-bunga. Gadis kecil ini tidak hanya cantik, tapi juga perhatian. Tidak seperti Lin Feng, bocah nakal itu. Memikirkan hal itu, Zhang Hui menoleh dan menatapmu dengan tajam. Lihatlah betapa perhatiannya dia. Bagaimana denganmu? Kamu tidak tahu cara peduli pada orang lain. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah darah nifas sudah keluar? Jaga kebersihan. Bagian itu harus dijaga kebersihannya, jangan sampai infeksi. Gadis yang sedang nifas harus sangat berhati-hati. Kalau sampai meninggalkan penyakit, itu akan seumur hidup. Setelah selesai bertanya tentang kondisi Lu Qingsui, Zhang Hui mengalihkan topik ke bayi-bayi.
Biarkan aku lihat bayi-bayi kecil itu. Kembar laki-laki dan perempuan, sebelumnya hanya kulihat di TV. Biarkan aku sayang-sayang mereka. Mata Zhang Hui penuh dengan kasih sayang yang hampir meluap. Yang lebih besar, bayi laki-laki atau perempuan? Bayi laki-laki lebih besar, berarti kakak laki-laki dan adik perempuan. Kedua anak itu sangat cantik. Sudah diberi nama? Mereka mirip Lu Qingsui. Aku lupa bertanya. Apakah kamu sudah punya ide nama sebelumnya? Begitu kata itu keluar. Zhang Hui di samping sedikit mengerutkan kening tanpa terlihat. Menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa mungkin istri hamil dan anaknya tidak bersama? Lu Qingsui tidak menyadari gerakan Zhang Hui. Dia menoleh ke belakang. Nama panggilan sudah kupikirkan. Kakak laki-laki dipanggil Ping An. Adik perempuan dipanggil Rui. Nama resminya belum terpikirkan. Zhang Hui bercanda dengan dua anak di tempat tidur. Senyumnya tidak pernah berhenti. Ping An Rui, maknanya bagus. Nama panggilan itu bagus. Nama resminya apa nanti kalian orang muda perlahan-lahan cari saja. Mendengar itu, Lu Qingsui menghela napas lega. Awalnya dia khawatir. Ibu Lin memiliki kepribadian yang kuat, semuanya mau diatur. Sekarang terlihat. Dia terlalu banyak berpikir. Zhang Hui sedang bermain dengan anak-anak, tiba-tiba di ruang pasien. Terdengar suara tangisan anak yang keras. Suara itu dicari, dan terlihat Lu Qingsui. Dengan muka canggung memegangi perutnya. Kamu tidak tahan untuk tertawa. Lu Qingsui di sekolah dikenal sebagai dewi yang dingin dan anggun. Tapi dalam waktu singkat setengah hari ini, dia melihat sisi lain dari dirinya. Terlalu sering merasa malu dan wajah memerah, pengalaman ini terasa aneh baru. Detik berikutnya senyum di wajahmu. Dihapus oleh tamparan ibumu. Masa depan yang suram, mudah untuk bersenang-senang. Belum sarapan, kan? Kali ini, giliranmu menundukkan kepala. Bagaimana si bodoh ini bisa punya pacar? Mendesah, dia pingsan. Ayo, kita bahas, aku akan ajarkan makanan apa saja yang cocok untuk yang suram. Setelah berkata, Zhang Hui menyerahkan anak itu kepada Lu Qingsui. Lalu menarikmu keluar dari ruang rawat. Begitu keluar pintu, dia tak sabar bertanya. Tentang kebingungannya, aku merasa hubunganmu dengan Lu Qingsui tidak seperti sepasang kekasih, kamu menceritakan seluruh kekisruhanmu dengan Lu Qingsui kepada ibumu. Jadi, sebenarnya Lu Qingsui tidak menyukaimu? Ma. Kau jago menyimpulkan. Zhang Hui menghela napas panjang. Sudah kuduga. Setelah berpisah beberapa hari, yang berubah itu cerita, tapi di tubuhmu. Selalu ada kecelakaan. Detik berikutnya, Zhang Hui tersenyum. Sekarang berbeda, ibu akan tinggal di istana, gadis sebaik ini. Jangan sampai kau lewatkan. Setelah Zhang Hui dan kamu memahami situasi, dia melambaikan tangan. Berkata dengan jijik, wajah bingung begini, mau jadi ayah? Belilah bubur millet, air gula merah, dan telur rebus. Lalu kamu bertanya heran. Aku? Zhang Hui terkekeh. Tentu saja aku kembali, bicara soal wanita dengan Qingsui. Jangan pakai ekspresi risih itu. Melihat ibumu, Zhang Hui meremehkanmu, kau belum pernah pacaran. Kau tidak paham wanita. Setelah mengusir Lin Feng, Zhang Hui berganti ekspresi. Kembali ke ruang rawat. Lu Qingsui sedang bermain dengan bayinya. Melihat Zhang Hui masuk sendirian. Tersenyum canggung. Zhang Hui menarik kursi, duduk di samping Lu Qingsui. Tersenyum, Qingsui, tante ini sudah berpengalaman. Mau bicara sedikit dari hati. Mendengar itu, hati Lu Qingsui menegang. Kau tidak ada? Apa ini mau memberiku peringatan? Saat gelisah, Zhang Hui menatap bayi itu dengan haru. Berkata, kita wanita melahirkan. Itu benar-benar melewati pintu kematian. 10 bulan mengandung. Pria tidak bisa membantu, rasa sakit melahirkan juga tidak bisa membantu. Sembari berkata, pandangan Zhang Hui beralih ke Lu Qingsui. Hati wanita. Kau bodoh, semuanya kau tanggung sendiri. Itu tidak benar. Dapat ayah gratisan? Mana ada hal semudah itu di dunia? Menurutku, kau seharusnya menyuruh Xiao Feng melakukan semuanya. Biarkan dia benar-benar terlibat dalam mengasuh anak. Hanya dengan merasakan sulitnya mengasuh anak, dia bisa benar-benar memahamimu, menyayangimu, dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak. Lu Qingsui langsung terpaku, lalu tersentuh. Tante benar seperti yang kau katakan, sangat mudah bergaul. Setelah itu sedikit malu. Saat itu, Lu Qingsui tersenyum lembut pada Zhang Hui, dan pada saat yang sama bertekad. Mulai sekarang tidak boleh begini. Tante baik padaku, aku tidak boleh mengecewakannya. Setelah berkata begitu, Zhang Hui mengambil alih bayi untuk dirawat, memberi Lu Qingsui ruang untuk beristirahat. Kamu membawa makanan kembali ke ruang rawat, begitu masuk melihat Lu Qingsui bersandar di kepala tempat tidur. Tersenyum melihat nenek bermain dengan bayi. Pemandangan itu, tiba-tiba membuat hatinya terasa hangat. Sarapan sudah datang, makanlah. Kamu meletakkan air gula merah telur, bubur millet, dan kue telur di meja kecil di depan Lu Qingsui.
lalu memberikan susu kedelai dan bakpao pada ibumu. Cepat makan. Kamu dengan gembira memasukkan bakpao ke mulutmu, lalu mendapat tatapan sinis dari ibumu. Anak ini, kenapa tidak peka? Tidak lihat King Sue berbaring di tempat tidur tidak nyaman? Ambil sendok kecil dan suapi. Aku yang pegang. Kamu memuntahkan bakpao, segera merebut sendok kecil dari tangan Lu King Sue. Hati-hati panas, tiup dulu. Lu King Sue terpaksa membuka mulut, menyesap bubur millet, biarkan aku sendiri. Tidak segenting itu. Kamu berbisik, biarkan aku saja. Lin Feng mengalihkan pandangannya ke samping, menatap ibu dari anak-anak itu dengan penuh perhatian. Lu King Sue melirik, ujung telinganya langsung memerah, dan dia menyesap bubur perlahan. Mau sepotong kue telur? Mau minum air gula merah? Melihat pasangan muda yang patuh ini, Zhang Hui tidak bisa menahan sudut mulutnya yang naik. Dia berdiri, aku akan keluar sebentar, cari rumah sewa. Setelah King Sue keluar rumah sakit, ada tempat untuk menjalani masa nifas. Lu King Sue menelan makanannya. Baik, Tante, aku sudah menyewa rumah. Ada tempat untuk masa nifas. Beri aku kuncinya, aku akan memasak sup untukmu. Zhang Hui meminta pendapat Lu King Sue, makan terus di kantin bukanlah solusi. Lu King Sue mengangguk. Maka dia mengambil tasnya sendiri, menyerahkan kuncinya, lalu berpikir sejenak. Bu, perawat bilang bayi akan dibawa mandi sebentar. Jika ibu pergi, aku pergi, maka di ruang sakit hanya tinggal King Sue sendirian. Aku tidak tenang. Bagaimana kalau ibu bawa anak-anak mandi dulu? Zhang Hui mengangguk. Sebenarnya ini untuk memberi mereka berdua ruang pribadi, dia sendiri yang membawa bayi. Waktu aku tidak ada, apa yang ibuku katakan padamu? Tidak. Tidak ada apa-apa. Lu King Sue sedikit memerah, kata-kata tante itu. Cocok untuk pasangan muda dalam mengelola pernikahan dan keluarga, tapi masalahnya. Aku dan kamu bukan suami istri. Melihat ekspresi Lu King Sue, kamu ingin bertanya lebih lanjut. Saat itu, seorang perawat masuk dengan membawa dokumen. Keluarga, isi formulir ini dengan teliti, harus benar. Tidak boleh salah, ini untuk buku vaksin. Hari ini anak-anak akan divaksinasi. Kamu mengambil kertas itu dan langsung merasa sedikit canggung, harus mengisi nama besar bayi. Juga perlu KTP, surat izin melahirkan, buku keluarga, dan akta nikah. Lu King Sue juga panik dan canggung, lalu memberanikan diri bertanya pada perawat. Kalau tidak ada akta nikah, bisa diurus, dalam situasi seperti ini. Di rumah sakit hal ini sering terjadi, perawat sudah biasa, bawa dokumen yang ada saja. Kamu datang buru-buru, hanya punya satu KTP. Lu King Sue sudah menyiapkan semuanya. Ada buku keluarga dan KTP. Saat mengambil dokumen, kamu sekilas melihat dan menemukan bahwa Lu King Sue adalah orang Shanghai. Perawat menerima dokumen. Lalu menunjuk kolom di formulir. Sudah siap nama besar bayi? Tulis di sini. Nama besar, beda dengan nama panggilan, dan kamu dan Lu King Sue juga belum menikah, ikut siapa nama anak juga masalah. Sejak kemarin datang. Melahirkan, mengurus bayi, keduanya sibuk sekali. Mana sempat memikirkan masalah-masalah ini. Perawat melirik keduanya sejenak. Menggeleng, untuk vaksinasi, bisa tulis sementara, anak dari si A. Kalian mau tulis, anak dari Lu King Sue, atau, anak dari Lin Feng? Terkait topik ini, kamu tidak bisa tidak menatap Lu King Sue. Tapi sebelum sempat bicara, kamu mendengar suaranya. Tulis saja, anak dari Lin Feng, putri dari Lin Feng. Kamu terkejut? Kamu sudah yakin? Lu King Sue mengangguk, tersenyum tipis. Kamu memang ayah Ping An dan Rui. Apa perlu dipikirkan lagi? Senyumnya menawan. Sejenak membuatmu terpana. Butuh waktu cukup lama sebelum kamu bereaksi. Baik, sejujurnya, aku tidak menyangka Lu King Sue bisa melakukan ini. Murah hati. Saat ini, kamu benar-benar tidak tahu kata apa yang harus dipakai. Untuk menggambarkan Lu King Sue. Melihat ekspresimu yang sedikit linglung, sudut mulut Lu King Sue naik sedikit. Jika kamu tidak muncul, maka anak-anak itu pasti akan menjadi anak dari Lu King Sue. Tapi, kamu datang, dan kamu memikul tanggung jawabnya sebagai pria. Sebagai ayah, dan tante begitu baik, jadi kenapa aku tidak bisa? Mencoba menerima dirimu, nama anak-anak belum kupikirkan. Kamu adalah ayahnya. Serahkan padamu. Lu King Sue mengedipkan mata padamu, matamu terasa panas. Kamu mengangguk pelan, baik, setelah mengurus buku vaksin. Selanjutnya tinggal menunggu bayi-bayi dimandikan, lalu pergi vaksinasi. Setelah mandi, kamu merasa kedua bayi kecil ini lebih rileks dibandingkan kemarin. Terutama Rui. Wajahnya samar-samar mulai menunjukkan kemiripan dengan Lu King Sue, imut dan menggemaskan. Tanpa sadar, kamu mengulurkan jari dan dengan lembut menyentuh pipi kecil adik bayinya. Menangis, adik bayi mengeluarkan dua gelembung,
matanya yang selalu terpejam. Terbuka sedikit celah. Kamu terkejut? King Sui dan Rui membuka mata. Mendengar itu, seulas senyum merekah di wajah Lu King Sui. Coba aku lihat. Kamu segera menggendong adik bayi ke dalam pelukan Lu King Sui. Celah kecil, juga buka matanya. Meski mulutnya berkata sinis, Lu King Sui memandang adik bayi dengan penuh kasih sayang. Buku mengatakan, bayi baru lahir biasanya baru membuka mata setelah 7 hari. Rui, kita berbakat istimewa. Kamu dengan bangga memuji, kamu percaya semuanya pada buku pelajarannya? Lu King Sui tersenyum sambil menutup mulut. Sekarang, ibu hamil mendapatkan nutrisi yang jauh lebih cukup daripada dulu. Banyak bayi tunggal yang lahir sudah membuka mata beberapa jam kemudian. Mendengar itu, kamu menoleh dan melihat Ping An yang masih diam memejamkan mata. Perasaan iba muncul di hati. Kamu sangat berat selama hamil, kedua anak ini sangat kecil. Pasti karena Lu King Sui tidak mendapatkan perawatan yang cukup, nutrisinya tidak terpenuhi. Lu King Sui sedikit bingung, lalu mengerti. Apa yang kamu pikirkan? Kalau bayi kembar sebesar bayi tunggal, bagaimana cara lahirnya? Sampai di akhir kalimat, pipi Lu King Sui sudah tampak memerah. Kamu juga merasa sedikit canggung. Hei, sudahlah, tidak usah dibahas. Aku akan membawa bayi-bayi untuk vaksinasi. Kamu menempatkan adik bayi ke dalam kereta dorong, lalu mendorong bayi-bayi itu keluar dari ruang rawat. Ping An tidur seperti babi kecil, sementara Rui berusaha keras membuka matanya lebih lebar, khawatir sinar matahari terlalu menyilaukan. Kamu dengan perhatian mengambil handuk untuk menutupi Rui kecil. Rui kecil berusaha keras mengeluarkan suara, hampir melelehkan hatimu. Ruang vaksinasi hanya sedikit orang. Segera giliranmu. Vaksin untuk kedua bayi sama. Mana yang disuntik duluan? Dokter mengambil vaksin. Rui kecil, yang tidak tahu apa yang akan terjadi, melambaikan tangan dan kakinya. Kalau begitu kamu saja. Dokter tersenyum ke arah Rui kecil. Setelah ini terjadi, kamu yang melihat jarum suntik, jangan bingung. Entah laki-laki atau perempuan. Satu tusukan, menangis histeris. Lelucon tingkat neraka macam apa ini? Dokter melihat wajahmu yang penuh kebingungan dan tertawa. Aku hanya bercanda. Sungguh ayah baru. Tapi, vaksinasi juga demi kebaikan bayi, kan? Cepatlah. Jangan melongo. Kamu terpaksa membungkuk, dengan lembut menggendong Rui kecil. Manusia mungil. Lembek, kamu tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga. Takut menyakitinya. Rui kecil menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Dia membuka mulut kecil ke arahmu, mengeluarkan gelembung satu persatu, sama sekali tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Dokter mengambil jarum suntik, dengan tegas menusuk lengan kecil Rui. Rui kecil berhenti mengeluarkan gelembung, lalu langsung menangis keras. Wah, kamu sangat sedih, memberikan pukulan berat ini saat si kecil sedang paling bahagia. Tidak akan meninggalkan trauma psikologis pada anak. Jangan nangis, sakitnya pergi. Dokter melihat ekspresi sedih yang meluap dari dirimu, menggeleng. Baiklah. Sekarang yang satu lagi. Bangunkan bayinya. Vaksinasi tidak bisa dilakukan saat bayi tertidur lelap. Kamu melihat Ping An yang masih tidur seperti babi kecil, hampir ingin berkata jangan disuntik, tapi akal sehat tetap membuatmu menggendong Ping An, menggoyangkannya perlahan. Ping An, bangun. Ping An mendengar panggilan ayah, mengerutkan alis. Tapi matanya masih belum terbuka. Dia berusaha menggerakkan tangan kecilnya. Seolah menunjukkan bahwa dia belum cukup tidur. Dokter tidak peduli, tetap dengan cepat menusukkan jarum. Hatimu terasa melompat ke tenggorokan, menunggu tangisan Ping An. Tapi, si kecil tertegun, lalu mengepalkan tinju kecilnya. Wajahnya perlahan memerah. Seolah ingin melawan jarum suntik. Wah, akhirnya. Tetap tidak bisa melawan rasa sakit dari jarum suntik. Si kecil mulai menangis keras. Kamu segera menepuk pantat kecil Ping An. Sakitnya pergi. Sudah tidak disuntik, sudah tidak disuntik. Jangan nangis, jangan nangis. Tangan kirimu menggendong Rui, tangan kananmu mengusap Ping An sambil memijit, hatimu sakit tak terkira. Namun, bayi yang baru lahir ini memiliki pengalaman yang terbatas. Tak lama kemudian, kedua makhluk kecil yang malang itu tertidur dengan air mata di ujung mata sambil terisak-isak. Perawat menyerahkan buku vaksinasi kedua bayi itu kepadamu. Ini buku vaksinasinya. Harus digunakan sampai anak masuk sekolah. Simpan baik-baik, kapanpun. Vaksin apa yang harus diberikan? Semuanya tercatat dengan jelas. Orang tua harus mengikuti langkah-langkahnya. Vaksin yang disuntikan kali ini adalah vaksin hepatitis B, dalam waktu 24 jam. Area bekas suntikan tidak boleh terkena air untuk menghindari infeksi. Apakah instruksi dokter sudah diingat dengan jelas? Kamu mengangguk, memegang buku vaksin, lalu mendorong anak-anak kembali ke ruang perawatan. Lagi pula, Lu King Sui adalah seorang ibu yang baru melahirkan, tubuhnya masih lemah, dan saat ini dia tertidur dengan setengah sadar. Setelah kamu menenangkan bayi-bayi, kamu memindahkan kursi dan diam-diam duduk di samping Lu King Sui. Melihat bulu matanya yang panjang bergetar lembut mengikuti napasnya,
Hatimu terasa lembut tak terkira. Kemarin masih didesak untuk kencan buta, hari ini sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Nasib memang sulit ditebak. Sinar matahari menembus jendela, menyinari tubuhmu, membuatmu merasakan kehangatan yang tak terbatas. Namun suasana hangat ini tidak bertahan lama. Ping An mengangkat tinju kecilnya. Kau menunduk melihat si kecil pasti lapar. Hidungnya dengan kuat mengendus aroma ibunya, kepalanya yang mungil juga berusaha condong ke arah ibunya. Melihat Lu Qingsui belum bangun. Kau merasa sedikit bingung. Setelah berpikir, kau bangkit dan pergi membuat susu botol untuk anak-anak. Namun, mendengar suara air mengalir, Lu Qingsui tersentak bangun, menatapmu dengan bingung. Membuat susu? Kalau bayi lapar, kenapa tidak membangunkanku? Kulihat kau tidur nyenyak. Jadi aku sungkan membangunkanku. Aku pikir mau pakai susu bubuk dulu. Lu Qingsui menoleh. Melihat Ping An yang merengek-rengek, kamu mengumpulkan semangat dan berkata, minumlah ASI. Susu bubuk taruh dulu saja. Kamu mengerutkan kening. Anak-anak makannya sedikit, sering menyusu. Masa iya kamu tidak bisa tidur nyenyak sama sekali? Apalagi kamu seorang ibu yang baru melahirkan. Bahkan aku, seorang pria dewasa, tidak bisa bertahan 3 hari. Lu Qingsui tertegun mendengarnya. Sebenarnya ini baru saja dimulai, dia sudah jelas merasakan tenaganya mulai habis. Namun, susu formula memang tidak sebaik ASI. Saya ragu-ragu untuk beberapa saat. Lu Qingsui menggigit bibirnya dan berbisik, sebenarnya, aku bisa menyusui meskipun sedang tidur. Kamu tidak mengerti maksud kalimat itu, kan? Aku mengangkat alis. Yah, Lu Qingsui wajahnya memerah, dengan malu-malu. Kamu bisa membuka bajuku, lalu gendong bayinya, dan katakan yang terakhir. Kemerahan sudah menjalar hingga ke leher, kamu juga agak malu, dia masih tidur. Sendiri langsung naik dan mulai membuka kancing, meskipun demi anak menyusu, tetap terasa canggung. Kemudian, kamu mencaci diri sendiri. Lu Qingsui berkata begitu. Pasti demi kebaikan anak, dia saja berani bicara, masa kamu tidak berani melakukannya? Kamu dengan cepat membangun tekad dalam hati, lalu mengangguk. Bagaimana kalau sekarang kamu coba, aku coba. Anggap saja ini latihan. Baik, Lu Qingsui berbaring lagi miring. Kamu menggendong Ping An yang merengek dengan satu tangan membuka kancing Lu Qingsui, agak gugup, baju terbuka. Nafasmu sedikit terhenti, lalu kamu mendekatkan Ping An ke sana. Biak-biak. Xiao Ping An menangis sambil menghisap susu dengan kuat, meskipun fitur wajahnya belum terbentuk sempurna. Tapi dari wajahnya, kamu masih bisa melihat kepuasan. Kamu menghela napas lega. Hal ini ternyata tidak sememalukan yang kamu bayangkan. Setelah Xiao Ping An kenyang, giliran Xiao Ruyi melihat bayi mungil yang puas di pelukannya. Bayi kecil yang melambai-lambaikan tangan dan kakinya. Rasa malu Lu Qingsui perlahan memudar. Demi anak-anak. Dia merasa lega. Setelah memberi makan kedua si kecil, melihat Lu Qingsui belum tidur. Dia pun mulai membicarakan hal serius. Bukankah kita harus memberi nama resmi untuk bayi-bayi ini? Aku sudah memikirkannya. Bagaimana menurutmu Huai'an dan Sui? Lu Qingsui menatap kedua bayi itu. Dia merenung sejenak. Lin Huanan, Lin Jie. Kamu sengaja membawaku ke sini untuk mengambil nama kecil, kan? Kamu mengangguk. Lu Qingsui melihat tatapan seriusnya. Entah kenapa, hati terasa geli, seperti disentuh bulu halus. Tapi, menurutku suaranya merdu. Lu Qingsui tersenyum. Jika kamu setuju, aku akan mencari dokter untuk mendaftar dan mengurus akta kelahiran. Juga mengubah informasi di buku vaksin. Kamu dengan senang hati mencium Xiao Ping An satu persatu. Dan Xiao Ruyi, lalu pergi dengan riang ke rumah sakit ibu dan anak. Mengurus hal-hal seperti ini sudah sangat lancar, cepat sekali. Kamu pun mendapatkan akta kelahiran anak-anak dan buku vaksin yang sudah diganti nama. Dengar. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah telah memberi nama untuk bayi, mendapatkan hadiah dana 20.000 yuan. Mendengar suara yang familiar ini. Kamu merasa senang di hati. Sejak bayi lahir hingga sekarang, kamu sudah mendapatkan total 60.000 yuan hadiah sistem. Dana pengasuhan anak untuk sementara tidak perlu khawatir. Kamu dengan gembira mempercepat langkah, ingin segera memberitahu Lu Qingsui tentang akta kelahiran anak. Begitu mendorong pintu, kamu malah melihat Lu Qingsui bingung memegang popok. Di tempat tidur, Xiao Ping An sudah telanjang bulat. Saat itu, semburan air kecil melukis lingkaran di udara dan tumpah ke baju tidur Lu Qingsui. Lin Feng, Lu Qingsui menggigit bibir, menoleh ke arah pintu. Detik berikutnya, kebingungan berubah menjadi kekesalan. Kamu masih tertawa, kamu menyembunyikan senyum di sudut mulut, lalu mengusap bagian belakang kepala. Biarkan aku yang ganti. Popok selalu kamu ganti sendiri. Lu Qingsui hanya menonton. Matanya sudah belajar, tapi tangannya belum bisa. Kamu menggeleng. Dengan cekatan mengambil baskom berisi air hangat, dengan lembut membersihkan pantat kecil Ping An. Nakal sekali. Masih bisa buat gelembung. Mami kecil, malu-maluin.
Lin Feng yang sudah terbiasa melihat garis indikator biru di popok. Itu menandakan sudah penuh air kencing. Setelah membersihkan pantat Ping An, kamu mengeluarkan krim pelindung pantat. Mengambil sedikit, mengoleskannya merata di bokong. Dikasih wangi-wangi. Biar pantat kita tidak merah. Gerakan yang cekatan dan cara menenangkan bayi seperti ini membuat Lu Qingsui tersenyum. Kamu meliriknya dengan lembut, kenapa belum ganti baju? Lu Qingsui tersadar dari lamunan. Kamu langsung memberikan baju tidur, lalu menarik tirai tempat tidur. Barang-barang ini masih dibelikan Lin Feng melalui Yao Cheng. Lu Qingsui memegang baju tidur yang lebih besar satu ukuran, merasa hatinya entah kenapa senang. Setelah dia selesai berganti baju dan membuka tirai, kamu sudah membereskan Rui. Dua bayi mulai merengek. Membuka mulut kecil, menggerakkan lubang hidung, menciumi aroma ibu di mana-mana. Baru selesai buang air besar sudah lapar ya? Kamu melihat bayi-bayi itu, menggeleng. Benar-benar ulat lapar. Lu Qingsui maju, menggendong Xiao Rui. Berkata dengan manja, ayah jahat, kok bisa bilang gitu sama bayi? Jangan hiraukan dia. Ayo kita makan, nak. Kamu melipat tangan di dada. Menyipitkan mata ke arahnya. Hei, kalau bicara gitu, bukankah itu mengajari anak yang salah? Aku ini tidak punya wibawa dong? Baiklah. Lain kali tidak akan bilang gitu lagi. Berdiri di pintu gerbang kompleks perumahan, kamu juga tertegun. Bangunan tua, sepeda listrik yang berlalu lalang, lingkungan seperti ini. Apakah benar cocok untuk Lu Qingsui memulihkan diri dan membesarkan bayi? Pasti karena kantong tipis. Kamu menggeleng, berpikir kalau ada waktu luang, harus segera mencari rumah yang lebih baik. Memasuki kompleks dan melangkah ke dalam pintu, ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Satu kamar, satu ruang tamu. Satu dapur, satu kamar mandi. Hanya tua, tapi tidak rusak. Saat ini, aroma masakan memenuhi ruangan, membuat rumah itu terasa berselimut cahaya lembut. Kamu duduk di depan meja makan, sambil makan. Sambil membuka ponsel, baru menyadari bahwa grup langsung meledak. 99 pesan merah belum dibaca. Setelah dibuka, lebih dari 1000 pesan belum terbaca. Awalnya masih membahas tentang Liu Ruyan yang mengaku pada Lin Feng dan bertaruh dengan teman-teman perempuannya. Belakangan, Yao Cheng tidak bisa menahan diri dan membocorkan informasi tentang Lu Qingsui yang melahirkan anak untuknya. Setelah itu, permohonan merana agar teman sekamar tidak menceritakan hal ini. Setelah memberi angpau sebagai tutup mulut, yang lain melepaskan Yao Cheng. Tapi tidak melepaskan dirinya sendiri. Semua orang bingung, bukankah mereka satu kamar? Biasanya tidak terlihat ada interaksi antara Lin Feng dan Lu Qingsui. Bagaimana tiba-tiba saja dia melahirkan? Sampai telepon dari Zhang Hui masuk, Xiao Feng, jangan belanja dulu. Cari piyama yang sudah disiapkan Qingsui, satu tumpukan pembalut, celana dalam sekali pakai. Bawa ke sini. Kamu menutup telepon, lalu segera memberitahu di grup. Lalu membereskan barang dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di ruang perawatan, terlihat dada Lu Qingsui basah kuyup. Kedua bayi sudah terbaring di tempat tidur, tidur pulas. Aku. Asinya kebanyakan, bayi tidak habis. Jadi begini, Lu Qingsui agak malu, merasa sudah terlalu lama. Kamu terlihat biasa saja, aku malah khawatir ASIMU kurang. Ini hal yang baik. Sambil memberikan piyama dan pembalut, kamu menutup tirai tempat tidur. Lu Qingsui berganti pakaian. Zhang Hui mengumpulkan piyama yang kotor, satu set basah karena ASI, satu set basah karena kencing Xiao Ping An. Dia tidak jijik, aku pulang untuk mencuci baju, sekalian memasak sup dan makanan. Xiao Feng, urus di sini. Urusan belanja ditunda dulu. Melihat ibumu pergi, kamu menoleh, belum sempat bicara. Lu Qingsui sudah mengeluarkan sebuah kartu. Itu, nanti masih banyak yang harus dibeli. Kartu ini ada 100.000, pakai dulu. Kamu tertegun. Bukannya, tinggal di tempat seperti itu, tapi mengeluarkan 100.000 begitu saja? Tunggu dulu, aku pikirkan. Selagi anak-anak belum bangun, dan tidak ada orang lain di ruang perawatan, kamu duduk di seberang Lu Qingsui, dengan sikap ingin bicara serius. Qingsui, sebelumnya tidak sempat, sekarang aku ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Boleh, kata-katamu yang ringan, tapi wajah Lu Qingsui menjadi agak canggung. Melihat ekspresinya, kamu berhenti sejenak. Lalu sambil tersenyum mengacungkan kartu di tangan, jangan tegang, aku hanya penasaran. Uang di kartu ini cukup banyak, tapi kenapa kamu tidak tinggal di kompleks yang lebih bagus? Ternyata hanya itu. Lu Qingsui sedikit lega. Anak-anak adalah keputusannya sendiri untuk dilahirkan. Lin Feng. Lu Qingsui tersenyum lebar, dengan ringan berkata, kamu juga jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang situasinya berbeda, ada tante. Biaya bidan jadi hemat. Biasanya kalian hanya perlu membantu. Aku juga percaya diri. Tanpa pembantu, mengurus 2 anak, prestasi sekolah juga tidak akan aku tinggalkan. Setelah dapat ijazah, aku akan langsung bekerja.
Semuanya akan semakin baik. Mendengar itu, kamu agak terkejut menatap Lu Qingsui. Setelah melihat tatapan penuh penghiburan dari pihak lain, tiba-tiba hatimu terasa perih. Perempuan lain, saat seperti ini, kemungkinan besar akan mengeluh. Tentang betapa banyak pengorbanan, betapa sulitnya. Paling tidak, akan menggunakan perhitungan ekonomi ini untuk mendorongmu maju. Tapi Lu Qingsui si bodoh ini hanya akan memikul semuanya sendiri. Bodoh, kamu menghela napas perlahan. Ingin mengusap kepala Lu Qingsui, tapi langsung merasa tidak pantas, lalu menarik tangan kembali. Lu Qingsui belum selesai bicara, kamu memotongnya, Qingsui. Prioritasmu sekarang bukan merawat anak, bukan juga memikirkan cari uang. Tapi memulihkan tubuh. Nanti aku akan cari rumah yang lebih cocok untuk pemulihan dan bayi. Pindah ke sana. Aku Lin Feng tidak punya kemampuan lain, tapi aku berjanji padamu, akan mengurus bayi-bayi dengan sepenuh hati, dan menanggung biaya rumah tangga. Melihatmu yang sangat serius, hati Lu Qingsui terasa hangat, kehangatan itu mengalir ke seluruh tubuh, membungkusnya dengan lembut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ternyata suaranya serak. Tadinya dia kira, setelah membuat keputusan ini, meninggalkan rumah, masa depannya hanya perjuangan sendiri. Tapi tak disangka, dia mendapatkan rekan yang bisa diandalkan. Tarik napas dalam-dalam. Lu Qingsui bergumam, apakah aku akan merepotkanmu? Kamu tertawa. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Lu Qingsui menunduk. Dengan gelisah memegang ujung bajunya, tapi, kamu nanti juga harus pacaran. Menikah dan punya anak, itu menjijikan. Mengelus belakang kepala. Bukan? Apa aku terlalu samar dalam menyampaikannya? Wenyan, Lu Qingsui menatap dengan lembut, entah mengapa, di benakmu. Tiba-tiba teringat kata-kata ibumu, kamu belum pernah pacaran, kamu tidak mengerti wanita. Kamu dengan wajah berat memberitahu Lu Qingsui, aku sudah menyerah. Lu Qingsui mendadak mengeratkan ujung bajunya. Kamu dengan wajah sedih menceritakan bagaimana Liu Yanyan mempermainkan perasaan dengan menganggap pengakuan cinta sebagai lelucon. Jadi, sekarang aku hanya ingin merawat Ping An dan Rui dengan baik. Tidak memikirkan yang lain. Lu Qingsui mendengar dengan hati berdebar, dadanya terasa sesak. Sungguh keterlaluan, bagaimana mungkin ada orang seperti ini di dunia? Lin Feng. Kamu juga jangan karena ini lalu menutup diri dari cinta. Masih ada gadis baik. Setidaknya, beberapa gadis yang aku kenal tidak seperti itu. Melihatmu fokus menatapnya dan mendengarkan ucapannya, wajah kecil Lu Qingsui sedikit memerah. Tenang, kalau ada kesempatan, pasti aku akan balas dendam untukmu. Kamu menyeringai, kamu benar-benar orang baik. Begitu, ujung telinga Lu Qingsui diam-diam memerah, merasa tersilaukan oleh senyumanmu, agak takut menengadah. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki ramai dari pintu, matanya seperti tiba-tiba menemukan tempat bersandar, menatap ke arah pintu. Periksa kamar. Lu Qingsui, kan? Pengecekan nama rutin. Dokter utama Lu Qingsui. Dokter Zhao membuka buku catatan. Hari ini sudah turun dari tempat tidur? Sudah ke toilet 2 kali. Lu Qingsui sedikit terharu, kamu dan Bibi merawat diri dengan baik. Semua hal dilakukan dengan sigap, selain makan, minum, buang air, dan menyusui. Tidak ada hal lain yang perlu dilakukan. Siapa sangka, Dokter Zhao menatapmu. Ibu setelah melahirkan harus sering turun berjalan, supaya sisa darah kotor di rahim bisa keluar lebih baik, apa kamu tidak mengingatkan? Ini benar-benar di luar pengetahuanku. Kemarin perawat menyuruh mandi ramuan, katanya ibu melahirkan kekurangan qi dan darah, turun dari tempat tidur bisa mudah pingsan, jadi aku tidak membiarkannya turun. Mendengar alasan itu, alis Dokter Zhao sedikit melunak, lalu tersenyum dan berkata, tapi itu bukan alasan untuk berhenti makan karena takut tersedak. Kamu harus lebih sering turun dari tempat tidur dan berjalan, takut pingsan. Kamu pegang saja. Lagi pula, ini tidak hanya membantu mengeluarkan sisa darah setelah melahirkan, tetapi juga berfungsi mencegah penggumpalan darah. Kata-kata ini baru pertama kali didengar oleh Lin Feng. Tiba-tiba ekspresinya menegang. Separah itu, bahkan Lu Qingsui di sampingnya juga tampak ketakutan. Dokter Zhao melihat bahwa pasien sudah mendengarkan perkataannya. Lanjut ke topik berikutnya. Bagaimana situasi minum susu bayi-bayi? Frekuensi buang air besar dan buang air kecil? Setelah kamu menjawab satu persatu, Dokter Zhao mengangguk puas, ayah sangat perhatian. Bukan tipe yang tidak tahu apa-apa saat ditanya. Baiklah, kondisi ibu dan bayinya baik-baik saja. Paling lama observasi 2 hari lagi sudah bisa keluar rumah sakit. Mendengar ini, kamu mengerutkan kening, observasi 2 hari lagi sudah keluar, lalu soal sewa rumah sendiri. Masih harus dipercepat. Lagi pula, pindah rumah dengan 2 bayi baru lahir. Juga merepotkan, setiap hal harus dipertimbangkan dengan saksama. Setelah dokter selesai visit, kamu melirik anak-anak yang masih tidur di tempat tidur. Meminta pendapat, Qingsui, bagaimana kalau sekarang? Aku bantu kamu turun dan jalan-jalan,
Lu Qingsui terkejut mendengar kata-kata dokter, tanpa ragu mengangguk. Baik, kita jalan-jalan di dalam ruang perawatan. Sambil berkata demikian, dia memiringkan badan, tangan kanan menopang papan tempat tidur, kedua kaki turun mengikuti tepi tempat tidur. Mencari sepatu. Kaki mungil putih mulus meraba ke kiri kanan, saat berikutnya. Dipegang oleh sepasang telapak tangan yang hangat, kenapa kamu tidak pakai kaos kaki? Kamu mengerutkan kening. Lu Qingsui menarik kakinya, tidak bisa bergerak, buru-buru menjelaskan dengan suara pelan. Cuacanya panas, aku melepasnya. Masuk angin dari kaki. Ini sedang masa nifas, tidak hati-hati. Kamu menggelengkan kepala. Bertanya, di mana kaos kakinya? Tidak perlu dijawab oleh Lu Qingsui. Dia sudah melihat dua kaos kaki katun putih di ujung tempat tidur, lalu mengambilnya. Kamu berjongkok di depan Lu Qingsui, membiarkan dia menginjakan satu kakinya di pahamu. Dengan sungguh-sungguh mengenakan kaos kaki untuknya. Kelima jari kakinya yang mungil menggenggam erat. Lu Qingsui tampak sedikit malu. Aku sendiri saja. Ganti kaki yang lain. Kamu sama sekali tidak menghiraukannya, tidak memberinya kesempatan. Ibuku melihat kamu tidak pakai kaos kaki, dia tidak bilang apa-apa. Jangan salahkan tante. Lu Qingsui agak gugup. Aku yang diam-diam melepasnya, tante tidak tahu. Saat berbicara, kedua kaos kaki sudah terpasang. Kamu puas sambil menepuk punggung kaki Lu Qingsui. Nah, sudah selesai. Kenapa kamu gugup? Pakai sepatunya. Turun dari tempat tidur. Lu Qingsui menunduk, lengannya menopang di bahumu. Dulu kamu yang dituntun oleh Lu Qingsui, tapi sekarang kamu sudah melingkarkan pinggangnya. Kalian berjalan berdua berdampingan. Lu Qingsui mencium bau sabun yang melekat di tubuh Lin Feng. Dia merasa sinar matahari di ruang rawat inap saat ini hangat dan bersih. Sama halnya. Kamu juga mencium aroma susu yang kuat dari tubuh Lu Qingsui saat diendus lebih dalam. Tidak sepenuhnya aroma susu, masih tercampur sedikit bau keringat. Tubuh Lu Qingsui masih lemah. Bahkan hanya berbaring pun, dia sudah berkeringat dingin. Tapi saat ini, kamu merasa aroma ini lebih wangi daripada parfum termahal di dunia. Pelan-pelan. Berat badanmu bisa bersandar padaku. Kamu terus mengomel, takut Lu Qingsui tiba-tiba jatuh. Baru berjalan beberapa langkah, Lu Qingsui tiba-tiba mengeluarkan suara kesakitan. Kamu langsung berhenti. Ada apa? Ada apa? Lu Qingsui memegang perut bagian bawah dengan satu tangan. Wajahnya sedikit memerah. Sepertinya keluarnya locea, darah nifas. Sakitnya terasa berdenyut-denyut. Parah, perlu panggil dokter? Kamu menjadi tegang. Kalau tidak agak jauh dari bel panggilan, kamu sudah menekannya. Panggil dokter sih tidak perlu, hanya saja sepertinya. Lu Qingsui terbata-bata. Kamu mengangkat alis, menunggu dengan serius. Sepertinya diikuti dengan, melihat kamu benar-benar tidak mengerti. Lu Qingsui hanya bisa memejamkan mata dan mengatakannya. Orang ini berbaring, locea tidak banyak keluar, Lu Qingsui tidak tahu penyebabnya. Menggunakan pembalut ukuran kecil, saat ini baru melangkah, locea mengalir deras. Dia merasakannya, di antara kedua kakinya basah, menghadapi ekspresi malu dan marah Lu Qingsui. Kamu ragu-ragu, ingin menoleh ke belakang, jangan lihat. Dokter berteriak, kedua bayi di tempat tidur bergerak serempak. Wah, pasangan orang tua baru ini langsung kaku di tempat. Maaf, aku lupa kedua bayi, Lu Qingsui tampak canggung. Lalu berjalan dengan susah payah ke tempat tidur. Aduh, pelan-pelan. Nenek moyang, 3 nenek moyangku, kamu ingin seketika. Tumbuh 3 kepala 6 lengan, mengurus ibu dan 2 bayi ini, membantu Lu Qingsui ke tempat tidur. Jelas terlihat dia berjalan terlalu cepat, wajah kecil pucat, kamu hanya menyuruhnya memejamkan mata untuk beristirahat. Sendiri pergi menggendong bayi kiri kanan, kamu tidak bisa menahan untuk mengayun ringan. Bayi manis, ayah di sini, sangat aman. Jangan menangis, bayi belum ditenangkan, Lu Qingsui memegang dahi. Lin Feng tertegun, kamu terdiam sejenak. Akhirnya tahu apa yang disebut kalang kabut, Lu Qingsui juga menyesal ingin menggigit lidah. Diriku sendiri kenapa memanggil sembarangan, jelas hal yang lebih memalukan sudah dilihat olehmu. Bukan begitu? Menyadari emosi kesal Lu Qingsui. Kamu segera merapikan ekspresi, tidak apa-apa, aku bisa mengatasi semuanya. Lihat aku, jangan menangis, ayah lihat ada apa. Meskipun penampilan agak kacau, tapi membuat Lu Qingsui entah mengapa menjadi tenang. Hal sekecil ini tidak menyulitkanmu, justru diriku sendiri. Nanti jangan lupa menjadi seorang ibu, tidak boleh kaget-kaget, sudut mulut Lu Qingsui. Tersungging senyuman, untungnya energi anak-anak terbatas, sebentar kemudian berhenti terseduh-seduh. Kamu baru menyerahkan bayi yang sudah tenang ke tangan Lu Qingsui, kamu beri ASI. Aku pergi ke pos perawat untuk mengambil spray bersih, lalu membantumu ke kamar mandi untuk mencuci.
Mengganti spray bersih. Kamu mengatur semuanya dengan rapi. Mana mungkin Lu Qingsui punya saran. Saat itu juga dia membiarkan Lin Feng sibuk, mengambil spray bersih. Anak-anak pun sudah kenyang. Emosi stabil. Kamu menempatkan mereka di kereta bayi, lalu membantu Lu Qingsui duduk di samping. Dengan cekatan mengganti spray, membersihkan tubuh Lu Qingsui, sama seperti kemarin. Namun, kali ini Lu Qingsui jelas lebih mempercayainya, tidak memintanya untuk pergi. Jangan lihat dulu, tunggu sampai Lu Qingsui berbaring rapi di tempat tidur rumah sakit sambil bermain dengan anak-anak. Saat ini kamu sudah berkeringat deras, terima kasih atas kerja kerasmu. Lu Qingsui berkata dengan tulus, kamu, kenapa harus serius sekali mengucapkan terima kasih? Aku saja belum berterima kasih padamu, tanpa memikirkan pengorbanan, melahirkan Ping An dan Rui. Juga tidak berterima kasih padamu yang rela menjadikanku ayah mereka. Dibandingkan dengan kerja keras dan pengorbananmu. Sekarang hal kecil yang aku lakukan ini, sungguh tidak berarti apa-apa, katanya. Kamu sengaja memasang wajah dingin. Lain kali jangan bilang terima kasih padaku. Hehe. Kamu marah ya? Tidak tahu, begini wajahmu sendiri. Di mata Lu Qingsui, bukan hanya tidak berwibawa, malah menambah sedikit kekonyolan. Hati Lu Qingsui terasa hangat, dan dia mengangguk dengan tegas. Baru seperti ini, ada senyum di sudut bibirmu. Kau menggoda Ping An dan Rui yang ada dalam gendongan Lu Qingsui. Apa yang ayah katakan benar, kan? Ayo, tersenyumlah. Lu Qingsui menunduk melihat wajah kecil anak-anak, tiba-tiba matanya berputar, bertanya dengan sedikit nakal. Jangan cuma menggoda mereka. Anak-anak sudah lahir hampir sehari, kamu tidak bisa membedakan mereka. Melihat tatapan mata Lu Qingsui yang sedikit cemburu, kamu tertegun. Dari kemarin hingga hari ini, menyaksikan Lu Qingsui dari sikap dingin menjadi malu, hingga sekarang bisa bercanda. Rasanya enak, kamu tersenyum dan bertanya balik. Jangan hanya menguji aku. Bisakah kamu membedakannya? Tentu saja bisa. Lu Qingsui sangat percaya diri. Aku adalah ibu mereka. Secara alami aku bisa membedakan. Kamu juga angkat kepala dengan percaya diri. Kalau aku adalah ayah mereka, secara alami aku juga bisa membedakan. Lu Qingsui berharap kau bermain dengan Ping An Rui sambil tersenyum. Ping An memiliki kepribadian yang cukup tenang dan tenaganya besar. Setiap kali menyusu akan membuatmu sedikit kesakitan. Rui rewel, setiap kali menyusu dia selalu gelisah, membuatmu malu. Mendengar itu, Lu Qingsui sedikit tersipu dan juga sedikit kesal. Hei, apa ini yang disebut bisa membedakan secara alami? Jelas-jelas setiap kali menyusui kamu menatapnya. Hehe, kamu cepat-cepat berdaham 2 kali, bukan? Rambut Rui lebih banyak dan juga lebih hitam. Lu Qingsui tanpa sadar mendekatkan kepalanya ke depan anak itu. Ini disebut rambut bayi, ya? Rambutnya halus dan lembut, kamu juga bisa membedakannya. Sepertinya rambut adik perempuannya lebih tebal, jadi tampak hitam. Lu Qingsui juga meniru gaya Lin Feng, mencolek pipi kecil Rui. Rui dengan susah payah mengulurkan tangan kecilnya untuk meraih jari ibunya, langsung melelehkan hati pasangan orang tua baru ini. Keduanya setengah berbaring di depan bayi-bayi itu, dengan gembira membedakan setiap perbedaan kecil pada pasangan kembar tersebut. Zhang Hui memasuki ruang perawatan sambil membawa ember termos, dan langsung mendengar suara tawa dan gelak canda memenuhi ruangan, serta suara rengusan bayi-bayi. Wajahnya mekar bagai bunga. Qingsui, sudah lapar? Bibi memasak bubur beras putih, ditambah suiran ayam dan sayuran hijau. Setelah melewati 3 hari pertama, kamu bisa mulai mengonsumsi tonik secara resmi. Saat itu, kamu bisa leluasa bertindak. Dengan berbagai macam sup tonik, Lu Qingsui meletakkan anaknya dan memandang Zhang Hui dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Bibi. Senang sekali ada Bibi di sini. Zhang Hui melambaikan tangannya sambil tersenyum. Jangan terlalu berterima kasih padaku lain kali. Aku hanya menendangmu pelan. Segera buka meja kecilnya, pasang meja kecil, lalu letakkan makanan dan lauk pauk. Berikan sumpit dan sendok ke tangan Lu Qingsui, lalu kamu angkat tangan memberi hormat. Memberitahukan kepada Ibu Suri dan Permaisuri, bolehkah hamba undur diri? Lu Qingsui terkekeh, lalu menatap Zhang Hui. Zhang Hui juga tersenyum sambil menepukmu. Sudah jadi ayah, masih saja tidak serius. Ayo pulang makan. Selesai makan cepat kembali. Aku sudah tua, tidak kuat begadang. Menemanimu di malam hari harus andalkan kamu. Kamu berpikir sejenak, lalu menjawab, tentu saja aku yang akan menemani. Itu sudah pasti. Tapi setelah makan, ada urusan lain. Kamu tahan sebentar. Zhang Hui menatapmu dengan curiga dari atas ke bawah. Sekarang urusan besar. Kamu tidak magang, apa yang bisa kamu urus? Jangan-jangan main game? Bukan. Kamu menggeleng kuat, lalu menjelaskan. Lingkungan di dalam tempat Qingsui kurang baik, banyak orang keluar masuk, dekat pasar sayur, berisik. Tidak cocok untuk pemulihan. Aku ingin mencari rumah baru. Begitu mendengar ini, Zhang Hui sibuk. Tadi lupa. Dia segera mengangguk, benar juga.
Setidaknya cari tempat dengan pengelola yang terpercaya dan lingkungan yang tenang. Kamu menjawab. Setelah makan, kalian keluar bersama. Hasilnya. Begitu mulai langsung kena pukulan. Rumah yang kelihatan bagus, semuanya rumah palsu untuk menarik perhatian. Tidak ada pengecualian, semuanya sudah disewa. Dibawa agen. Berkeliling kemana-mana. Rumah yang direkomendasikan, ada yang rumah cepat jadi penuh racun. Bau formaldehida masih belum hilang. Ada juga yang pencahayaannya sangat buruk. Setelah beberapa putaran, kamu mulai kesal. Apa kau punya listing bagus atau tidak? Jangan buang waktu orang. Agen itu membungkuk, Kak, coba lihat lagi. Pasti ada yang cocok. Kalian berdua berdiri di pinggir jalan. Urusan tawar-menawar. Terlihat oleh Liu Ruyan dan teman-teman perempuannya dari kejauhan. Dia berkata, bukankah itu Lin Feng? Sepertinya sedang sewa rumah. Liu Ruyan mendengus, cih-cih. Kalau punya sedikit kemampuan di keluarga, setelah lulus S4 seharusnya sudah beli rumah dan mobil. Menikah, masuk ke tahap hidup selanjutnya. Di samping, teman perempuannya yang sedang bercermin merias wajah berkata dengan nada menggoda, waktu bertaruh dulu. Aku kira kau akan main-main dengannya 2 hari. Ternyata, cih. Wajah Liu Ruyan langsung muram. Ini menyindir bahwa kau telah mempermalukannya. Masa muda perempuan itu berharga. Mana ada waktu untuk main-main dengan laki-laki miskin. Aku bertaruh denganmu, orang seperti Lin Feng yang hanya punya wajah. Kampus idol, itu puncak hidupnya. Di luar kampus, perempuan kelas 3 pun tidak akan tertarik padanya. Teman perempuannya mengangguk, juga benar. Mencari pasangan serius pasti harus cari yang kaya. Tapi, Liu Ruyan, pacarmu itu bawa mobil ratusan juta. Kenapa tas 20 juta? Saja tidak mau membelikanmu? Wajah Liu Ruyan mulai gelap. Ini belum waktunya. Tunggu saja, malam ini pasti aku dapatkan.